Ya, teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nadine. Saya dari In Company yang akan memandu acara ini sampai selesai ya. Saya ditemani oleh Ibu Ligwina Hananto. Selamat datang. Hai Nadine, hai In Company semuanya. Saya Ligwina, saya temenan sama Nadine udah lama sebagai sesama ibu sekolahan. Ya, betul. Jadi kita santai aja ya, Win, ngobrolnya. Ya, dengan senang hati. Let's go. Ya, oke. Nah, Ibu Ligwina Hananto ini latar belakangnya sebagai seorang financial planner ya, Win? Trainer. Sekarang ngerjain trainingnya aja. Oh, sekarang lebih ke trainer. Oke, jadi banyak pelatihan-pelatihan yang memang dilakukan oleh Ibu Wina ya. Dan ada QM Financial ya, Win ya, nama pelatihannya. Ya, betul. Pelatihan-pelatihan yang sifatnya tentang keuangan ya, mengatur keuangan yang baik dan benar ya tentunya. Oke, nah terus sebelum kita lanjutkan, nah acara ini sebenarnya tujuannya sih untuk berbagi gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih sama Bu Wina, itu kita mau cari tahu ilmu-ilmunya tuh seperti apa. Kadang-kadang kan kita juga awam ya dalam mengatur keuangan gitu ya, suka-suka aja gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu nanti ujung-ujungnya bingung sendiri gitu ya. Jadi memang perlu ada nih yang bisa kasih tahu tips-tipsnya gitu ya. Dan kebetulan hari ini tentang cara mengatur dana pendidikan untuk anak kita semua gitu ya. Intinya sih itu aja. Kemudian In Company itu sebenarnya sebuah kantor pemasaran mandiri yang bekerja sama dengan Prudential. Kita berdiri di tahun 2018, jadi lagi berjalan 2 tahun nih, Win. Nanti kapan-kapan kita boleh nih ngundang Ibu Wina ke kantor buat kasih pelatihan nih, Win. Ya. Gitu ya. Oke, sebelumnya kita masuk langsung ke acara ya tentang mempersiapkan dana pendidikan anak nih, Win. Ya. Kita tuh pengen tahu sebenarnya tahapan-tahapan utama apa aja yang memang harus diperhatikan dalam mempersiapkan dana pendidikan anak gitu. Boleh, Win, silakan. Ya, jadi semuanya yang pertama kita harus siapkan kalau kita mau menyusun dana pendidikan anak itu adalah menentukan dulu. Aku biasanya bikin satu activity di kantor kalau lagi bikin pelatihan namanya goal setting. Jadi menentukan dulu tujuan finansial. Kita tuh sering, apalagi kalau familiar sekali sama produknya ya, misalnya kan teman-teman di company kan sangat familiar dengan asuransi dong. Kita tuh sering push aja langsung, oke, produknya ini ya. Padahal sebetulnya kita perlu tentukan dulu tujuannya apa supaya produk itu nanti ngikutin tujuan finansialnya. Pasti pernah kan ketemu sama nasabah yang nggak puas, yang komplain, itu biasanya karena antara tujuannya sama produknya itu nasabahnya nggak paham kebutuhannya apa. Jadi sebelum kita mau menganjurkan orang beli produk, mari kita tentukan dulu tujuan produknya apa, tujuan finansialnya apa, dan itu bisa dilakukan dengan sebuah activity namanya goal setting. Specifically ketika kita ngomongin dana pendidikan, artinya pertama, kalau ngomongin dana pendidikan, mari kita spesifik. Pendidikan siapa? Pendidikan ibu bapaknya mau S2 atau pendidikan anaknya? Anaknya nggak satu, anaknya 3 gitu. Aku anak 3 ya. Anak yang 3 ini, anak aku tuh umurnya 18, 15, sama 8 tahun. Jadi otomatis bikin dana pendidikan untuk anak yang pertama sama yang anak kedua mungkin bedanya nggak jauh karena mereka jarak waktunya cuma 2-3 tahun. Tapi dengan si anak yang paling kecil yang masih SD tentu beda banget karena bedanya sama kakak-kakaknya tuh 7 tahun dan 8 tahun. Berarti pada saat mau menyiapkan dana pendidikan yang pertama harus kita siapkan adalah jangka waktunya itu mau berapa lama. Ini akan menentukan nanti nilainya berapa gitu. Ya. Jangka waktu ya, Win. Anaknya kuliah umur berapa gitu ya, Win? Ya, berarti kan anak itu kalau sekolah ada jenjangnya ya, Din ya. Anak tuh kan kalau sekolah ada jenjangnya dong. TK dulu, SD dulu, SMP, SMA, baru S1. Mungkin ada yang mau nyekolahin sampai S2. Nah, berarti pertama kita harus tentuin dulu nih kira-kira anaknya itu mau ke jenjang sekolah yang mana, berapa tahun lagi. Jadi idealnya sebetulnya benar-benar bikinnya tuh ini idealnya. Ideal tuh bikin gini. Anak pertama TK, SD, SMP, SMA S1. Anak kedua TK, SD, SMP, SMA S1. Anak ketiga TK, SD, SMP, SMA 1. Idealnya tuh kayak gitu. Jadi kebayang gak? Harusnya nih
TK, SD, SMP, SMA S1 berarti harusnya satu anak itu bisa 5 produk loh. Kalau kita bikin rencana pakannya benar, jadi agen juga bisa jual produk nggak satu, nggak dua, satu anak aja udah 5 kalau kita ngitungnya benar. Oh, oke oke oke. Iya iya iya. Nah, itu maksudnya gimana tuh, Win? Maksudnya tahapannya anak pertama dulu berapa gitu ya? Ya, jadi Sampai kuliah, cara langsung kita tentuin sampai sebelum kuliah? kita bilang produk yang mana tuh kita harus tentuin dulu ini anak yang mana. Misalnya ya, anak pertama baru lahir. Baru lahir berarti dia untuk TK-nya mau kemana, dan memang gak gampang waktu anak masih bayi kita udah harus nentuin TK-nya harus kemana gitu ya, SD-nya harus kemana, kan susah ya, baru lahir lagi belajar nyusuin kita udah harus mikirin SD-nya mau kemana gitu kan, enggak dong, enggak, pasti enggak ideal ya. Tapi namanya membuat rencana itu perlu angan-angan dan mimpi. Jadi boleh aja survei sekolah yang dekat, sekolah yang jauh, yang dicita-citakan. Belum tentu nanti akan sekolahin di situ, tapi untuk berasumsi sekarang tuh mesti kayak apa. Jadi waktu anak pertama aku lahir, berarti 18 tahun yang lalu, aku tuh ngitung, ini anak nanti TK-nya kira-kira mau kemana. Ini dihitung nanti, TK sekarang 3 tahun lagi jadi berapa, 4 tahun lagi jadi berapa. SD waktu anak itu baru umur setahun, 5 tahun lagi jadi berapa, SMP-nya juga nanti jadi berapa, SMA jadi berapa, dan S1-nya berapa. Dengan begitu, nanti kita akan punya tujuan dana pendidikan anak pertama yang di bawah 5 tahun tuh apa aja. Tadi misalnya kalau anaknya baru umur setahun, berarti 4 tahun lagi masuk TK. Berarti tujuan yang jangkanya di bawah 5 tahun itu adalah TK anak pertama. Habis itu, 5 tahun lagi masuk SD, berarti jangka waktu antara 5 sampai 10 tahun itu isinya adalah SD. Yang jangkanya 10 ke atas, 10 tahun ke atas untuk si anak umur 1 tahun itu berarti jangka untuk SMP, SMA, dan S1. Jadi bisa dibayangin nggak? Waktu anak pertama lahir, aku tuh punya hitungan berapa sih yang bisa aku siapin setiap bulan untuk mencapai masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk S1. Itu waktu dia umur setahun. Dengan berjalannya waktu, ada adik-adiknya, nambah tuh hitungannya. Dengan berjalannya waktu, anak ini umurnya nambah kan? Oh, anaknya berhasil masuk SD, cairin tuh produknya, bayar. Oh, anaknya masuk SMP, cairin produknya, bayar. Sekarang ini anak lulus SMA, dia mau masuk kuliah. Nah, uang dia kuliah sekarang waktu dia umur 18, produknya udah nggak sama dengan uang buat dia kuliah waktu dia umur setahun. Kebayang nggak? Waktu dia umur setahun, aku pakai produk yang resikonya tinggi, tapi begitu dia udah SMA, aku udah harus switch produknya. Dengan begitu, produk itu bisa kita desain untuk mencapai tujuan dana pendidikan per anak sesuai jangka waktunya. Kira-kira gitu cara membuat dana pendidikan. Jadi benar-benar pertingkatan ya, Win? Iya, pertingkatan. Oh, TK berapa, SD berapa, dan tentunya yang kita mau ambil tergantung jangka waktunya ya, antara yang pendek sama yang betul. panjang gitu ya. Ya. Jadi 3 anak, 5 tingkatan, berarti 15 instrumen. Asik kan? Seru nggak? Udah gitu yang paling kecil pun masih SD ya, Win, kelas berapa ya? Kelas 3, Nadine. Ya, kelas 3. Yang paling besar sama ya, sama Naira nih. Ya, yang paling besar lulus SMA. Minggu ini graduation. Iya, iya. Oh, jadi seperti itu ya, Win. Nah, jadi buat teman-teman nih, saya pun juga jadi baru tahu ya, walaupun udah telat ya, anak udah mau kuliah. Tapi buat teman-teman yang masih punya anak kecil, ini penting banget berarti ya. Ya. Jadi semakin cepat kita investasi, semakin bagus. Oke, jadi kita cairin berdasarkan jangka waktu itu ya, kita pakai yang cepat gitu ya, istilahnya ya. SD, SMP, SMA. Oke, thank you nih, ilmu baru nih buat saya juga nih. Nah, ini jadi tadi itu ya, tahapan ya, pertahapan. Mohon maaf ini ada yang masuk. Ken, tolong di Ken, suaranya tolong di mute. Cicin kali bisa mutein nggak, Cin? Oke, thank you. Jadi tahapan tadi ya, kalau kita simpulkan, pertama berdasarkan tujuannya, kita mau mencapai kemana nih, ya, goal setting masing-masing orang tua, dana pendidikan orang tuanya, apa dana pendidikan yang mana nih, TK dulu,
Terus SD, SD, SMP, SMA, kuliah masih punya tabungan yang berbeda tentunya ya Win ya. ya Nanti betul. begitu mau SD baru kita cairin SD gitu ya, mau SMP, mau SMA, mau kuliah, dan kita udah harus tahu kira-kira berapa biayanya yang harus dibutuhkan pada saat nanti gitu ya. Ya, dan itu bisa Nah, dihitung. terus Win, oh, oke, pakai future value itu. Pakai future value itu. Aku yakin ya teman-teman kalau belajar di insurance sama di financial planning, dan pasti kan banyak ya kalau di in company yang pernah ikutin kursus financial planning, apakah itu CFP atau IRFC, pasti diajarin tuh rumus-rumusnya. Yang serunya adalah aku suka ketemu tahu rumus future value-nya, tapi pas praktiknya tuh gimana sih? Nah ini nih menurut aku yang kita harusnya udah master di bidang yang itu, sehingga prakteknya oke. Jadi kalau kaos aku tuh bunyinya adalah finance should be practical, karena banyak orang finance tahu semuanya tapi pas prakteknya gimana ya Win gitu. Jadi aku tuh cuma perlu connecting the dot-nya gini loh. Rumus future value itu untuk ngitung dana pendidikan anak lo 15 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Ya, jadi memang kadang-kadang kita tahu teorinya, tahu ilmunya, tapi nggak dipraktekin ya. Nah, itu yang Ya bahaya. persis. Nah jadi waktunya kita untuk praktekin. Ya, boleh. Nanti kita belajar lagi tuh lebih dalam ya, Win. Oke, terus kemudian nih Win, kira-kira kapan sih waktu yang baik untuk memulai menyisihkan dana pendidikan anak? Tadi kan dibilang dari lahir nih, tapi Ya. lu sampai begitu ya, dulu awal-awal tuh anak lahir langsung dipikirin gitu Win? Sebelum anak lahir gue kagak peduli. Masih muda ya, masih emosian kan ya. Jadi sebelum si anak pertama lahir itu aku nggak punya tabungan buat pendidikan anak, tuh nggak punya investasi buat pendidikan anak, tuh nggak punya. Begitu anak lahir baru panik, kaget, jadi ketakutan sendiri. Sehingga kalau sekarang ditanya kapan harus punya, menurutku begitu udah hamil udah harus nyiapin. Sebelum hamil juga nggak apa-apa, tapi tentu saja ada prioritas lain, seperti mungkin mau ngontrak rumah di mana. Kan kalau pengantin baru ya, keburu stres kalau dia harus memikirkan nyiapin anak padahal mereka baru nikah. Jadi kalau pengantin baru biasanya bahasannya aku batasi, bahas aja dulu mau beli rumah di mana, mau ngontrak di mana, supaya lebih tenang. Karena pengantin baru itu berarti fokusnya biasanya tinggal bersama di mana. Begitu udah hamil harus segera menyiapkan dana pendidikan. Kalau ada di antara teman-teman atau ketemu nasabah yang anaknya udah lahir, apa itu terlambat? Nggak pernah ada kata terlambat. Aku pernah bikin dana pendidikan untuk orang yang dana pendidikannya itu dari nol, anaknya udah SMP. Atau anaknya udah SMA, bahkan ada yang anaknya udah tingkat 1. Kalau kayak gitu, jangan lupa masalah besar kita pecah kecil-kecil. Jadi misalnya, aku pernah ketemu bikin untuk dana pendidikan klien yang anaknya udah SMA, SMP seingat aku, maka kalau dia harus bikin dana S1 yang angkanya besar banget itu menakutkan. Jadi aku bikinnya tingkat 1 dulu. Habis itu nanti dia punya uang lagi, tingkat 2-nya kita kumpulin. Nanti dia punya uang lagi, tingkat 3-nya. Jadi begitu anak itu lulus SMA, si ibunya ini udah punya dana pendidikan untuk anaknya kuliah 2 tahun. Belum full untuk kuliah 5 tahun. Anaknya waktu itu mau kuliahnya teknik ya seingat aku. Belum full untuk 5 tahun, tapi untuk 2 tahun pertama udah ada. Jadi ibunya tuh tenang, anak masuk kuliah ada untuk 2 tahun kayak gitu. Oke, bisa juga ya. Jadi nggak pernah ada kata terlambat ya. Cuma nggak pernah ada kata terlambat. Atur aja ya, misalnya bertahap, hanya untuk tingkat 1 dulu, lanjut nanti tingkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang nih Win, bagi orang tua yang masih kesulitan nih, atau mungkin seringlah memiliki tantangan ekonomi nih, ya seperti keadaan ekonomi yang lagi sekarang nih, gitu kan, masih banyak cicilan gitu ya. Jadi kayak menyisihkan dana pendidikan anak tuh agak-agak ada kesulitan di situ gitu loh. Nah, kira-kira tips and triknya apa nih Win? Gue sukanya gini, dan mungkin teman-teman ngerjain financial planningnya belum tentu sama-sama gue ya, tapi gue senengnya tuh gini, aku tuh senengnya gini, kumpulin yang paling dekat dulu. Karena secara psikologis, secara psikologis sebagai orang tua, kita itu tenang kalau tujuan jangka pendeknya udah tercapai. Misalnya ya, kalau anaknya udah TK, masuk SD tuh udah di depan mata kan, kumpulin yang buat SD dulu. Jadi nggak usah dulu pikirin S1 deh, karena kalau ideal kan kita benar-benar harus punya TK, SD, SMP, SMA 1 gitu ya. Itu tuh terlalu stressful buat banyak orang tua. Jadi biar dia lebih tenang,
percaya dong kalau di insurance pasti juga tahu namanya consumer behavior ya. Nah, ternyata behavioral finance tuh ada juga nih. Aku suka banget ngobrol sama teman-teman yang psikolog dan menurut mereka, oh iya Win, si keuangan sama psikologi itu ada koneksinya itu di behavioral finance. Nah, waktu mempelajari itu aku perhatiin ternyata manusia itu kalau apa yang udah deket itu udah secure, dia lebih tenang sehingga dia punya clarity di kepalanya untuk berpikir yang jangka panjang. Jadi tujuan finansial itu cenderung kalau jangka panjang tuh ntar dulu deh gitu. Yang pendek dulu aja. Sehingga kalau anaknya udah TK, kejar yang SD-nya dulu. Kalau anaknya udah SMA, nggak usah mikirin harus sampai lulus. Buat semester 1 aja dulu deh gitu. Nah ini artinya mengecilkan setoran yang harus kita siapkan. Kalau kita harus ngumpulin yang ideal, angkanya tuh jadi ngeri. Angkanya jadi 2 juta, jadi 5 juta sebulan. Orang akan, kalau angkanya menakutkan, behavioralnya tuh jadi gini, ya udah deh nggak usah aja gitu Nadine. Ini malah bahaya kan, pada saat angkanya besar dia malah ya udah deh nggak usah investasi deh, takut gitu. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata misalnya dihitung setorannya cuma 100.000, ternyata setelah dihitung setorannya nggak nyampe 500.000, kayaknya kalau ini aku mampu gitu. Jadi kalau ada masalah besar, cacah kecil-kecil, manusia cenderung kalau angkanya kecil jadi nggak terlalu takut. Jadi kalau ketemu nasabah yang, ya saya nabung aja susah gimana mau investasi, Pak bisa mulai dari 100.000 loh, dia akan nanya, oh itu bisa apa? Dengan 100.000 Bapak udah bisa ngumpulin buat anaknya S1 walaupun baru semester 1 misalnya kayak gitu. Cara pendekatan itu akan memudahkan untuk agen jualan, tapi juga akan memudahkan buat nasabah merasa, oh itu mungkin ya gitu. Karena kalau kita langsung hitungin, untuk pendidikan anaknya Bapak tuh butuh 500 juta, ya udahlah suruh cari beasiswa aja, kita akan cenderung gitu kan. Tapi kalau dikasih tahu, ternyata bisa dari kecil-kecil. Dan gak usah targetnya gede dulu. 1 semester dulu deh Pak. Semester 1-2 dulu deh Pak. Jadinya si nasabahnya juga, orang tua ini jadi merasa, oh ternyata achievable. Kalau itu udah achievable, baru dia akan punya percaya diri untuk mulai investasi. Oh gitu ya. Jadi dicacah dulu lah ya istilahnya, kita potong kecil-kecil dulu supaya nggak menakutkan. Tapi Ya. Win, menurut lo gimana sih kalau nih biasanya sama ini kita selalu berpikirnya langsung anak dari lahir langsung kita pikirinnya dana pendidikan kuliah. Justru kita nggak mikirin yang TK, SD, SMP, SMA dengan harapan kita masih produktif lah gitu. Tapi pada saat anak udah kuliah kan makin lama umur orang tuanya makin nambah, jadinya produktivitasnya takutnya khawatir berkurang gitu kan. Jadi boleh banyak banget. Nah, jadi kita kadang-kadang suka mikirin sampai yang ke sana gitu. Nah, itu gimana, Win? Boleh banget. Jadi kalau kita udah bikin asumsinya, nanti deh untuk TK sama SD-nya akan pakai bonus atau THR gitu misalnya kan. Boleh dong kalau mau kayak gitu. Maka strategi yang berbeda adalah, mudah aja yang jangka-jangka pendek itu bisa dipenuhi pakai nanti ada THR sama bonus. Tapi si dana kuliah nih serem nih. Jadi mumpung masih jauh, kita kumpulin pakai setoran kecil-kecil. Jadi kalau jangkanya masih jauh, prinsipnya tuh investasi tuh gini, kalau jangkanya udah deket, harus setor besar-besar di produk resiko rendah. Kalau masih jauh, harus setor kecil-kecil, tapi masih lama, jadi hajar aja gitu. Prinsipnya tuh sebenarnya kayak gitu. Waktu kita memikirkan toleransi resiko, orang suka berpikir, oh kalau dia profil resikonya harus yang konservatif banget. Belum tentu. Barangkali orang itu agresif, tapi karena jangka waktunya udah dekat, maka dia pilih produk yang konservatif. Atau sebaliknya, mungkin orang ini konservatif, tapi karena waktunya masih lama, dia malah bisa ambil produk yang lebih agresif. Jadi, strategi yang berbeda dari yang tadi adalah, oh, gak usah khawatir, untuk TK SD itu aku udah nyiapin, harusnya hitungan aku karena masih produktif, bisa pakai bonus sama THR. Tapi untuk S1 angkanya seret nih. Boleh nggak aku mau cari produk yang bisa setoran kecil-kecil lama-lama menjadi bukit? Itu strategi yang kedua. Jadi kalau strategi pertama, kalau khawatir kita kumpulin yang deket dulu. Strategi yang kedua malah sebaliknya. Gampang, yang jangka pendek aku udah tahu dari mana. Yang jangka panjang ini yang aku nggak ngerti. Nah, prinsip investasi masih lama kita hajar, kalau udah deket kita harus pelan-pelan, bisa diaplikasikan. Halo, Win, nih kayak agak keputus tadi. Gimana, Win? Yang terakhir, sorry nggak dengar. Yang terakhir tadi. Artinya gini, prinsip bahwa kalau masih lama kita bisa hajar investasinya, kecil-kecil aja. Dan prinsip yang sama juga berarti kalau jangkanya pendek, kita setornya besar-besar, tapi jangan lari, uangnya suruh duduk manis.
Begitu caranya kita kalau mau investasi. Jadi cari yang jadi cari kalau yang dekat kita cari yang aman lah istilahnya ya. Ya. Kalau panjang masih boleh high risk gitu. Ngebut. Kalau panjang ngebut aja. Dan panjang ini di atas 10 tahun ya. Hitungan panjang di atas 10 tahun ya berarti ya. Kalau pendek ya di bawah 5 tahun lah ya. 5 tahun ya. Ya, oke. Nah, tadi instrumen yang terbaik nih Win untuk menyiapkan dana pendidikan anak itu menurut lo apa? Maksudnya cukup nggak sih kalau cuma di bank aja atau ternyata harus ada logam mulia atau apa gitu? Gue cenderung logam mulia tidak untuk investasi. Ada orang yang memang pakai logam mulia untuk investasi. Kalau gue pribadi enggak. Gue cenderung logam mulia itu untuk dana darurat aja. Jadi bukan anti logam mulia ya. Logam mulia itu untuk dana darurat aja. Investasi kalau jangkanya udah di atas 5 tahun, sebaiknya udah masuk ke unit investment yang udah bisa kombinasi dari fixed income, balance fund, sama equity fund. Oh, oke. Jadi tetap itu kayak reksadana gitu-gitu ya? Bisa, itu bisa dipakai. Selain nabung di bank. Tapi kalau di bank gimana, Win? Kalau di bank tuh prinsipnya memang untuk menyimpan aja dan gak bisa melawan inflasi. Jadi kayak gini, si anak kita kan udah SMA ya nih Nadine ya, dan mereka akan kuliah dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Maka uang kuliahnya itu udah harus duduk manis aja. Jadi kalau sekarang punya uang buat anak kuliah, jangan taruh di pasar saham. Karena kalau minus, kayak bulan kemarin kan minus, ibunya gegepan dong, aduh duitnya berkurang 40% gitu, dan berkurangnya tuh nggak 10%, berkurangnya tuh 40%. Buat teman-teman yang punya investment di pasar saham, pas kemarin tuh ngerasain, aduh turunnya 40%. Jadi nggak pernah aku naruh uang di pasar saham kalau mau dipakai sebentar lagi, karena ini udah mau dipakai kuliah, bahkan sebagian udah dibayarkan karena anaknya udah kelas 3 SMA. Tapi kan kalau semester 1 aku udah bayar, aku tuh udah harus siap-siap untuk semester 2 kan. Sehingga uang buat dia kuliah itu harusnya duduknya di tabungan dan deposito. Jadi gini, nggak ada produk yang jelek nih, Nadine. Yang ada adalah cocok atau enggak. Nah, produk yang basisnya saham, kalau kalian jualan unit link equity fund gitu ya, wah ini jelek nih. Bukan jelek. Nggak cocok. Soalnya kalau kita sekarang ngajakin orang yang mau anaknya kuliah 6 bulan lagi masuk ke unit link equity fund terus minus, siap nggak ditelepon dimarah-marahin nasabahnya? Gitu kan? Tapi kalau anaknya masih bayi, masih 15 tahun lagi, 17 tahun lagi kuliah, nggak apa-apa masuk ke equity fund gitu. Sehingga buat aku, jelek nggak naruh di tabungan di bank? Enggak jelek. Produk bank itu cocok untuk parkir. Tapi produk berbasis saham, equity fund, cocok buat lari. Makanya tadi jangka waktu itu sangat mempengaruhi pilihan produk. Ya, jadi kalau di bank itu tadi ya buat jangka pendek di mana misalnya emang udah kuliah nih, mau kuliah paling nggak dana 5 tahun nih aman ya, kita masukin di bank aja. Dan kita jadinya kan. Ya, paling nggak 5 tahun aman. Nah, kalau memang masih punya banyak waktu ya masukin ke equity ataupun ke fixed income fund salah ya. Ya. Oke. Nah, kemudian jadi tergantung tujuan lagi ya, kembali lagi ya tujuannya dia mau jangka panjang atau jangka pendek, semua instrumen bisa kita pakai. Cuman cocok apa enggak nih dengan tujuan kita, kebutuhan kita ya. Ya. Jadi memang bukan si equity-nya yang jelek, bukan dananya yang jelek, tapi memang karena salah penempatannya. Iya, jadi cuma nggak cocok aja. Iya, betul. Tapi kan emang benar ya Win, semua nih dalam mungkin 2 tahun belakangan ya, semua yang bersifat equity atau apa ya biasanya yang turunnya drastis banget ya. Ya, yang ada pasar sahamnya itu pasti akan naik turun. Jadi penting untuk kita yang berkecimpung di bidang keuangan juga ngerasain kalau dia naik turun itu kenapa. Jadi kita bisa menjelaskan. Aku tuh prinsipnya gini, kita nggak butuh uangnya tumbuh berlipat-lipat. Kita itu butuh uangnya cukup. Artinya, kalau memang udah ada uangnya dan nggak butuh tumbuh lagi, ya udah di deposito aja nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata mau dipakai targetnya nih, misalnya targetnya 3 miliar dalam waktu 15 tahun, ditaruh di deposito itu nggak bakal jadi 3 miliar, ya kan?
Ya. Jadi aku tuh biasanya bikin perbandingan, Nadine. Aku biasanya bikin perhitungan, misalnya gini. Mau menyekolahkan anak butuh 400 juta dalam 15 tahun. Ya. Jadi target masa depannya tuh 400 juta. Nggak usah ngomong 3 miliar deh, 400 juta aja dulu. Untuk kuliah swasta di Indonesia. Ini hitungan future value kan, pakai si rumus finance tadi. Ini kita bisa hitung mundur. Nih kalau teman-teman di Indonesia juga pasti punya lah rumusnya. Kita bisa hitung mundur 400 juta itu kalau kita hitung mundur 15 tahun, berapa sih setoran bulanan yang dibutuhkan untuk mencapai 400 juta itu? Contoh aja ya, ini bukan angka benerannya ya, contohnya ya. Jadi pilihannya ada dua, menabung, dan nabungnya tuh mungkin butuh 2 juta sebulan, terus menerus selama 15 sampai 17 tahun untuk bisa mencapai 400 juta. Setorannya 2 juta loh. Untuk S1 doang, satu anak. Sementara kalau kita investasi, si uang itu nggak tumbuh 1 tambah 1 sama dengan 2, dia akan lari naik atau lari turun. Jadi dia naik turun gini kan, selama 15 tahun ke depan. Nah, si setorannya itu mungkin 400 juta. Kerasa bedanya nggak? Untuk mencapai 400 juta dalam 15 tahun, pilihannya itu bisa setor investasi 400 ribu per bulan, kecil banget cuma 400 ribu sebulan, tapi nggak yakin ya, nggak tahu nih, nggak ada yang jamin, belum tentu nyampe. Atau setor 2 juta sebulan, harusnya nyampe karena ditaruh di tabungan aja, tapi 2 juta. Jadi pertanyaannya sering gini, punya duit banyak nggak? Kalau memang duitnya banyak banget, ya udah nabung aja nggak masalah. Tapi saya tahu diri, aku orangnya tidak suka nabung banyak-banyak. Aku pengen shopping juga. Aku pengen hidupnya bersenang-senang juga. Udahlah, ngaku aja. Kita juga kan gitu kan ya. Kita manusia. Maka, aku akan mengambil resiko investasinya. Aku mending setor 400 ribu sebulan, tapi aku bisa makan keluar sama anak-anak, daripada aku harus setor 2 juta sebulan, terus di rumah aja makan nasi sama garam. Contohnya kayak gitu. Iya, iya. Contohnya kayak gitu nanti. Jadi, saat kita berinvestasi, kita paham bahwa kita sedang bertemu sama resiko, misalnya pasar saham. Kalau nggak mau investasi, boleh, tapi berarti konsekuensinya adalah harus setor 2 juta sebulan, bukan 400 ribu sebulan. Contohnya kayak gitu. Ya, jadi kalau tetap mau berinvestasi, kita bisa setor dalam jumlah yang lebih kecil. Tapi Kecil, iya. Ya udah, berarti masukin lebih besar, mau nggak mau ya. Dan angkanya tuh nggak main-main ya, 5 kali lipat ya. Iya loh, jauh banget. 400 ribu ke 2 juta itu 5 kali lipat. Dan ini baru S1-nya doang. Ya, padahal kan anaknya ada TK, SD, SMP, SMA ya. Abis itu ada adik lagi 2. Iya, benar. Nah, adik TK, SD, SMP, SMA, S1 lagi. Berarti kalau mau 3 anak, 2 juta kali 3 gitu. 6 juta. Harus gaji berapa orang tuanya gitu. Iya, betul. Jadi mau nggak mau siasatnya adalah dengan berinvestasi. Nah, instrumen apa sih Win menurut Wina nih, kalau kayak tadi ya, contoh angka 400 ribu itu masuk kemana menurut Wina? Yang tadi itu yang basisnya equity, ada pasar sahamnya. Kalau yang 400 ribu itu hitungan aku dulu yang basisnya equity. Ya, nah dalam menyikapi keadaan sekarang nih Win, kan lagi pada turun semua. Kadang-kadang kan suka pada panik ya. Padahal justru kalau pada saat keadaan turun ini harus nambah ya. Baiknya kan seperti itu ya Win? Harusnya bukan nambah, harusnya continue aja dengan plan yang ada. Oh, tetap sama ya. Jadi misalnya udah ditentuin top up-nya mau 400 ribu sebulan, ya udah jangan berhenti gitu, terus 400 ribu sebulan. Cuman kan manusiawi ya, kita setor 400 ribu kok minus. Ya. Kan kayak masukin air ke ember bocor nggak sih? Ini manusiawi banget loh, dan wajar orang jadi gelisah. Maka kita yang harus menjelaskan, hitungannya tadi berapa? Hitungannya tadi butuh 400 juta sebulan. 400 juta dalam 15 tahun. Setorannya berapa? Setorannya 400 ribu. Tapi dia minus terus. Aku nggak berani investasi, aku mau nabung dulu aja. Aku mau pindahin deh, jangan di equity fund, mau pindah ke money market. Kan boleh di switch ya. Dari equity fund mau pindah ke money market, oh boleh. Tapi, tahu nggak, kalau mau pindah dari equity fund ke money market, berarti setorannya nggak bisa 400 ribu ya. Setorannya jadi harus 2 juta. Nah itu yang orang sering nggak paham. Saat kita khawatir investasi kita minus, kita lupa kalau kita nggak investasi, berarti kita butuh nabung atau taruh di money market, dan angkanya nggak bisa 400 ribu lagi. Jadi angkanya harus 5 kali lipat, jadi harus 2 juta. Jadi kalau aku
Sebetulnya kalau ada orang yang aku mau berhenti dulu setor ke equity-nya, aku mau pindah ke money market, oh boleh Bapak Ibu, tapi boleh nggak di top up 1,5 juta gitu. Oh, iya, iya, iya. Sehingga compensate pertumbuhannya. Karena sebetulnya waktu lagi minus kita setor terus, kita kan beli di bawah. Iya. Nanti dia naik loh. Kalau kita berhenti beli, kita kehilangan momentum dia waktu lagi di bawah kan. Iya. Maka waktu uang itu ditaruh di money market harus ditambah sampai 3-4 kali lipat. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi tetap terusin, jangan panik, malah diambilin gitu ya. Jadi buyar nanti tujuannya. Tapi tadi wajar sekali, manusia sekali untuk khawatir karena lihat uangnya disetor malah minus gitu kan. Ya. Jadi triknya menurut aku bisa gini deh, kalau nggak berani masuk ke yang equity yang setor tadi 400.000, switch aja ke money market, tapi jangan cuma 400, setornya jadi 1,5 juta atau jadi 2 juta. Dengan begitu kita compensate semua minusnya. Nanti begitu pasarnya udah balik, switch lagi semuanya ke equity. Dengan begitu angka yang membesar karena kita setor dalam jumlah lebih itu ngikutin gitu loh. Itu penting banget karena orang lupa ada hitungan itu tuh gara-gara apa? Karena kita punya target yang 400 juta tadi. Kalau kita pindahin 400 ribunya ke money market dan nggak berubah jumlahnya, nggak bakal tercapai 400 jutanya. Gitu. Iya, betul. Ini jadi tambahan kamu. Jadi ya, kalau mau dipindah ya jumlahnya harus lebih banyak gitu ya, Win? Yes. Taktikal kan? Gitu cara jualannya. Ya, thank you loh, Win. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, Win, kan mau ngomongin tentang dana pendidikan anak, terus mungkin ada beberapa orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke luar negeri gitu ya. Nah, kita mau undang satu pembicara lagi nih, Win, Ibu Lavi Tania Bismart gitu. Jadi mau minta tolong supaya Bu Lavi nih bisa sharing. Jadi Bu Lavi itu dulu kuliahnya di UCLA. Mungkin bisa sharing nih kuliah di sana bagaimana, terus apa aja sih yang perlu dipersiapkan nih waktu pas mau berangkat. Silakan Lavi. Hai Lavi. Halo Mbak Wina, baru sekali ketemu, belum pernah ketemu sebelumnya ya. Tapi aku udah sering sih dengar apa namanya dulu di radio gitu ada. Oh iya. Oke ya. Oke. Nah teman-teman selamat siang semuanya untuk tamu-tamu undangan dan rekan-rekan di sini. Saya Lavi, Lavi Tania, tapi dipanggilnya Lavi. Nah, di sini mau sedikit sharing aja bahwa kalau kuliah di luar itu gimana sih ya? Karena kan mungkin sebagian dari kita cuman ada dengar-dengar aja. Nah, ini aku mau kasih kesaksian ya ceritanya. Gimana sih kalau kuliah di luar, terus persiapannya apa ya dananya gitu ya. Nah, kalau aku tuh terus terang mungkin cerita sedikit ya. Background keluarga aku tuh bukan yang model dari keluarga konglomerat atau yang wealthy banget ya, biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya kita semua tuh bisa loh kalau memang pengen banget anaknya sekolah di luar, itu sebenarnya bisa. Memang tapi butuh komitmen ya, dan aku berterima kasih banget sama orang tua aku, kayaknya mereka memang suka nabung ya. Jadi ada beberapa properti yang diperdayakan lah ya buat nyekolahin keluar ini. Ada yang dikontrakan, disewakan, ruko segala macam, dan itu memang kerja kerasnya ayah aku dari muda ya. Jadi dia memang suka nabung dan dia tipikal orang tua yang nggak suka foya-foya, memang sederhana, senangnya sederhana-sederhana aja. Ya, kesimpan lah gitu ya. Gitu. Jadi lifestyle sama sekali tidak penting ya buat dia gitu. Nah, itu yang memungkinkan aku berterima kasih banget bisa sekolah, ada kesempatan alhamdulillah berkat orang tua aku juga ya, pastinya lah gitu. Nah, kalau untuk sekolah di luar itu sebenarnya memang sudah harus direncanakan. Paling nggak pas SMA ya anaknya ditanya gitu ya, mau kuliahnya tuh di mana, kalau di luar tuh mau di Inggris apa di Amerika, karena itu menjadi acuan yang berbeda ya Mbak Wina ya. Kan tadi kan kita awalnya harus bilang tujuannya apa ya, tujuannya kemana nih, karena itu akan menentukan angkanya. Kayak Australia sama Amerika itu jauh sekali bedanya. Sama juga kalau di Asia itu banyak loh sekolah bagus ya. Salah satunya di National yang di Singapura itu juga bagus. Nah, itu angkanya beda lagi. Jadi mungkin harus ya mungkin kalau anaknya masih kecil sekarang kita bolehlah yang kata Mbak Wina bilang berangan-angan, atau itu angan-angan itu untuk acuan ya
gitu. Nah itu boleh gitu ya, nggak dilarang gitu ya, yang namanya kita punya mimpi ya. Nah untuk ke Amerika sendiri memang government di Amerika itu sangat ketat ya dengan imigran ya. Nah itu untuk international student untuk berangkat itu harus menyiapkan dana minimal 1 tahun ke depan sudah ada, dan itu berupa apa ya namanya dulu kayak bank note gitu ya, dikasih lihat ke imigrasi, bukan imigrasi, ke kedutaan Amerika di sini untuk dia bisa mengeluarkan yang namanya izin untuk student berangkat gitu. Nah itu 1 tahun. Nah balik lagi tiap sekolah punya tuition fee yang berbeda-beda. Nah dulu saya terus terang waktu SMA itu, zaman saya zaman saya SMA itu kan nggak ada ya yang namanya international school kayak sekarang ya. Nah dulu tuh saya SMA negeri, bahasa Inggris juga dulu belum bisa ya, jauh banget sama anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang tuh keren-keren banget ya, YouTube segala macam. Tapi kalau saya dulu tuh benar-benar buta. Nah, jadi juga TOEFL-nya segala jadi disiapkan. Nah, sampai saat ini ya bersuara ya. Mungkin oke. Nah, di sana pun saya tidak langsung masuk uni. Jadi kalau mungkin yang ke Australia itu ada yang namanya prep school ya, atau junior college atau apa ya. Kalau di Amerika itu community college namanya. Nah, itu juga menjadi siasat untuk supaya expense-nya nggak besar banget. Karena kalau masuk uni itu tuition-nya jauh lebih mahal, bisa 3 kali lipat dibanding kalau kita mulai dari community college. Nah, community college itu kita 2 tahun di community college, di mana kita ambil kalau di Indonesia mungkin mata kuliah dasar ya. Nah, di mata kuliah dasar itu kita ambil di community college dan harganya sepertiganya dari harga university. Nah, tapi dari community college itu, saat kita di community college 2 tahun itu ya, kalau di Amerika dibilangnya freshman sama sophomore, tahun pertama, tahun kedua kita di community college. Habis itu kita transfer baru ke uni. Nah, itu yang penentuan, karena kita kan kalau kuliah di luar itu nggak mau asal-asalan ya sekolahnya ya. Kita pengen sekolah yang bagus, kita dapat apa tuh namanya S1 sarjana dari uni yang bagus gitu ya. Nah 2 tahun pertama nggak apa-apa di yang namanya community college. Transferlah ke uni yang benar-benar well known ya, yang memang rankingnya juga bagus. Jadi di Amerika sendiri, kebetulan saya kemarin waktu itu sekolahnya di Amerika. Nah ada uni-uni yang kategorinya top ya gitu. Nah ini mungkin aku bisa share dulu nih untuk gambaran aja. Jadi kalau sekolah di luar jangan sampai buang-buang uang, terus uninya yang biasa-biasa aja, terus akhirnya anak kita juga tidak mendapatkan hal yang maksimal ya. Gitu. Nah mungkin Mas Ade bisa di-sharing list ya. Ini masukan juga ya buat teman-teman yang anaknya. Ya, karena sekolahnya sayang kalau kita nggak aiming ke yang topsnya ya, karena anak-anak Indonesia tuh kok pinter-pinter kok. Dan bisa sebenarnya, cuma harus. Nah, untuk transfer student dari community college ke uni ini contohnya itu GPA atau IP-nya harus 3,7 kira-kira ya, dan sistem pendidikan di Amerika itu tidak suka yang terlalu akademik anak-anaknya. Mereka suka anak yang balance, jadi suka dengan anak-anak yang aktif, yang punya social work, punya kontribusi ke masyarakat. Jadi sangat dilihat di essay pas masuk ke uni ini, anak-anaknya terpilih ya, jadi anak-anak yang balance, bukan anak-anak yang nerdy doang gitu ya, belajar gitu tuh nggak bisa. Nah, kalau sekolah saya, alhamdulillah dia itu di ranking, kalau US-nya ini di ranking 12 ya, gitu. Nah, saya surprise juga sih kemarin lihat, oh dia di atas Cornell ternyata, karena Cornell itu cukup sulit ya sekolahnya dan mahal sekali. Nah, tapi kalau University of California Los Angeles ini dia half public, half swasta. Jadi kalau menurut saya di tengah-tengah harganya. Nah ini nih kalau bisa sih anak-anak masuknya ke sini karena ini udah top school-nya banget sih di sana, dan dia kalau di ranking di dunia juga dia masih top 30 di dunia gitu. Oke, nah mungkin oke Mas Ade, thank you. Gitu. Nah di sana siasatnya adalah hidupnya itu memang harus sederhana ya. Jadi harus tahu diri nih gitu ya. Saya nggak bisa bandingin sama teman-teman saya yang orang tuanya kayak uangnya nggak berseri gitu ya. Jadi saya juga di sana nggak punya mobil, terus harus kerja. Jadi yang namanya sekolah kuliah jam 10 tuh saya ke sekolah udah datang jam 7 itu buat kerja ya, karena student itu di sana boleh kerja.
gitu. Boleh kerja maksimal 20 jam per minggu. Kalau lagi summer 40 jam per minggu. Nah itu istilahnya uang jalan saya itu dari kerja saya gitu. Jadi saya nggak bisa minta terus sama orang tua saya karena mereka udah ngebudgetin untuk kuliah aja sama mungkin buku ya, dan kadang-kadang untuk biaya tinggal juga saya harus nombok dari uang saya sendiri karena nggak cukup yang dikirim gitu. Jadi memang benar-benar harus prihatin lah. Anyway kan emang kesana mau kuliah ya, bukan mau main gitu. Jadi intinya itu. Dan tapi kalau memang kerja di sana juga itu pengalamannya banyak banget, bagus banget kok buat anak-anak ya, karena di situ ada interaksi dengan native speaker-nya, maksudnya dari orang-orang Amerika sendiri atau pendatang, semuanya kita bergaul sama banyak orang gitu, dan diusahakan memang bergaulnya sama orang-orang Amerika sendiri atau sama international students lainnya, jadi jangan terlalu bermain hanya di kelompok orang Indonesia aja, karena itu tidak enrich kita secara mindset dan secara karakter building ya, gitu. Nah, untuk sekolah-sekolah tersebut tadi tuh saya lihat itu karena anak-anaknya masuk ya ke sekolah anak-anak pilihan, dan memang karakter buildingnya emang dapat banget ya, karena di situ anak-anaknya juga nggak ada yang namanya nyontek, integritasnya tinggi banget, mereka juga termotivasi banget, fokus segala macam. Jadi ya kalau bisa sih kalau ke luar negeri pilihnya jangan sekolah yang asal-asalan, sayang uangnya gitu. Nah, terus mungkin dari saya sih itu aja ya, Nadine. Ya, jadi waktu kerja nih lah, hasil kerjanya buat jajan gitu ya, bahkan sampai nambahin buat biaya hidup ya, maksudnya buat tempat gitu ya, sampai kayak gitu. Iya, bayar telepon, karena suka, dulu tuh kan belum ada internet yang kayak video call WhatsApp gitu-gitu ya. Bill telepon saya agak lumayan, saya harus budgetin untuk bill telepon, karena kalau enggak kan kangen ya, masa dulu juga fax gitu, modelnya pakai fax gitu kalau surat-suratan, kan sekarang udah nggak zaman gitu, atau email. Tapi kalau ke ibu sama bapak saya kebetulan dia nggak familiar dengan email, jadi saya mesti fax gitu. Kalau surat atau telepon gitu, telepon juga belinya yang prepaid gitu. Oke, thank you Lavi. Jadi pribadi lah ya. Buat seru banget. Iya, sedih sih memang, apalagi teman-temannya hebat-hebat kan, ya? Dulu Wina di Australia kuliahnya ya, Win? Ya, aku dulu di Australia, dan pelajaran utamanya adalah aku waktu itu lagi Krismon ya, 97-98 kan Krismon ya, sama ya Lavi ya. Nah, di masa itu tuh benar-benar ngelihat orang yang dari awal tuh kelihatan lebih wealthy gitu ya, yang kan aku anak bus terus nggak punya laptop, jadi kalau mau ngerjain tugas harus ke lab komputer gitu ya. Nah, teman-teman yang sama orang tuanya dikasih mobil, dikasih laptop, dan zaman dulu punya laptop tuh mewah sekali, waktu Krismon itu harus pada pulang. Jadi mereka pada putus sekolah karena dolar Australia waktu itu dari 1.800 paling tinggi itu bisa sampai 16.000 dalam waktu 2 minggu. Nah, dulu tuh aku takut banget nggak bisa lulus, jadi benar-benar udah berpikir, wah kalau yang kayaknya tajir aja pada pulang, gue gimana nasibnya ya. Aku inget banget dalam keadaan tegang banget, aku nelfon orang tua dan nanya gimana aku bisa lulus apa enggak, aku tinggal 2 semester lagi. Terus papaku jawabannya gini, oh tenang aja, uang kuliahnya papa udah simpennya pakai US dollar. Nah, jadi pengalaman aku seperti itu, maka kalau mau menyekolahkan anaknya ke luar negeri, akan ada masa di mana kita perlu menyimpan dalam mata uang asing. Mungkin nggak segera sekarang, karena sebetulnya return yang tinggi itu adanya di pasar modal Indonesia dalam rupiah. Tapi kalau anaknya udah SMA, dan dia udah mau berangkat kuliah kemana, ke Inggris, ke Australia, ke Amerika, ke Singapura, maka sudah waktunya menyimpan dalam mata uang asing tersebut, atau ke Jepang gitu misalnya. Paling tidak kalau nggak mau nyimpen yen, nggak mau nyimpen pound sterling, nggak mau nyimpen Sing dollar, paling tidak nyimpen dalam US dollar kalau anaknya udah tinggal 2-3 tahun lagi mau berangkat kuliah ke luar negeri. Tapi kalau anaknya masih kecil, nyimpen dalam rupiah itu nggak masalah. Oke. Ya, jadi kalau dari kecil kita mau simpenin mereka untuk kuliah ke luar negeri, justru pakai rupiah ya, supaya supaya tumbuh, karena nyimpen mata uang asing itu uangnya nggak tumbuh. Ya, betul. Nanti begitu udah SMA dipindahin gitu kali ya, Win,
Yes, gitu, persis. uang Ya, asing gitu. Nah, tapi kalau kita kan kadang-kadang sekarang banyak ya orang sekolahin anak tuh nggak hanya Amerika, nggak hanya Australia, tapi mungkin juga di Eropa, ya. bahkan di Inggris. Itu tetap mata uangnya sebaiknya US dollar apa ganti euro atau pound sterling gitu, Win? Oh, itu ada beberapa pendapat sih. Ada yang memilih nyimpennya di mata uang negara tujuan. Jadi kalau mau ke Australia simpan Australia. Kalau mau ke Singapura simpan Singapura. Kalau mau ke Eropa nyimpen euro. Kalau mau ke Inggris nyimpen pound sterling. Ya. Tapi ada juga yang di tengah jalan tuh mungkin berubah pikiran. Kebayang nggak? Anak mau kuliah ke Jepang nyimpen ke di yen. Tahu-tahu kelas 12 dia berubah pikiran nggak mau kuliah ke Jepang. Ayo, udah nyimpen yen loh. Bakal apa nih duit gitu ya. Sehingga banyak yang nyimpennya US dollar dulu. Ada resiko perubahan kurs nggak apa-apa deh, tapi perubahan kurs US ke yang lain tuh kan nggak sedrastis perubahan kursnya rupiah ke mata uang lain gitu. Ya. Sehingga banyak yang menyimpannya justru dalam US dollar. Jadi aku nggak ngelarang kalau kuliah mau ke Jepang simpen dalam yen, boleh banget. Cuman itu tadi anaknya belum berangkat kuliah nih, anaknya masih kelas 2 SMA gitu. Masih ada kemungkinan dia berubah pikiran loh. Bahkan sekarang udah kelas 12 dengan lagi kondisi pandemi COVID kan mungkin aja berubah pikiran total ya. Udah deh nggak jadi keluar negeri, cari yang di Indonesia aja lagi pandemi, sakit kepala ntar gitu ya. Orang tuanya maksudnya yang tegang kan. Sehingga kalau dia nyimpennya pakai US dollar itu cenderung lebih stabil dan cenderung opsinya tuh lebih banyak. Karena kalau nyimpen di yen, mentok di yen. Tapi kalau nyimpen di US dollar kita masih bisa pindahin kemana-mana lagi gitu. Lebih fleksibel ya kalau Lebih pakai fleksibel, US. ya. Dan lebih diterima di banyak tempat kan. Oh, oke. Thank you, Win. Ya. Nah, lanjut lagi nih, Win. Kira-kira apakah hal-hal yang dapat membuat dana pendidikan nih nggak tercapai nih? Oke, selain ibunya pakai buat liburan atau beli tas, selain itu ya. Iya. Kalau lagi menyiapkan rencana keuangan, gue tuh suka bikin analogi. Ini ibarat kita lagi bangun rumah, terus semua investasi kita di dalamnya untuk mencapai tujuan-tujuan itu kayak isi rumahnya. Jadi rumahnya udah bagus, isinya dibagusin, nggak ada atapnya gitu loh Nadine. Ya. Nah, jadi betapa berbahaya, dan ini menurut aku analogi yang teman-teman kalau jadi agen asuransi bisa banget dipakai, silahkan. Gak usah quote nama gue, tapi bayangin lagi bangun rumah, isi rumahnya udah bagus banget, pakai interior designer kenamaan, furniture yang terbaik, ada anggrek cantik di belakangnya Nadine gitu ya, tapi terus nggak ada atapnya. Begitu hujan, bubar rumahnya. Nah, lagi sibuk siapin investasi, mau pakai mata uang asing kayak, mau pakai rupiah kayak, mau pakai pasar saham kayak, equity fund, balance fund, apa mau gaya, mau emas, mau apa, tahu-tahu nggak ada proteksinya, bubar semua rencana keuangan kita. Nah, proteksi ini biasanya produknya insurance. Aku nggak ngomong gini karena diajak sama Inco doang ya, nggak cuma karena sama company aja aku diajak. Tapi aku udah ngomong gini selama 17 tahun dan orang tuh sering salah paham, dipikirnya aku tuh anti unit link. Padahal bukan, aku itu sangat pro untuk punya rencana keuangan yang kuat dan sehat. Dan insurance di semua rekomendasi harus ada. Insurance, nah banyak insurance kan, tapi yang paling utama menurut aku 2, yaitu asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Karena pada saat kita sakit, gak usah COVID deh ya. Kalau demam berdarah, ini ancaman demam berdarah masih ada loh selama pandemi COVID. Gue ada satu trainer gue yang masuk rumah sakit karena demam berdarah. Dan karena prosedur di rumah sakitnya itu udah tentang COVID, dia udah ketakutan aja, disangkanya dia COVID gitu. Padahal dia demam berdarah. Yang pertama demam berdarah, tipes yang kedua, atau infeksi perut lain. Plus kalau harus dioperasi karena usus buntu, karena batu empedu, or whatever. Ini 3 contoh sakit yang menyebabkan kita harus diopname, dan diopname sekarang itu enggak sejuta 2 juta, minimum 10 juta, 15 juta, 30 juta, 60 juta, 100 juta. Kalau punya simpanan dana darurat pun sayang duitnya habis buat kayak begitu. Makanya asuransi kesehatan sangat penting untuk backup. Kalau sampai lagi investasi buat anak kuliah, tahu-tahu sakit, uang buat dana pendidikan anak itu tidak dipakai untuk berobat karena ada asuransinya. Sejak ada BPJS Kesehatan, ngomongin asuransi kesehatan tuh agak susah karena orang berpikir, ntar aja BPJS udah pernah nyobain pakai belum? Jadi gue tuh termasuk orang yang ada BPJS iya, dan gue pro BPJS Kesehatan, dan gue sangat setuju harus ada BPJS Kesehatan, tapi udah pernah nyobain pakai belum? Tahu prosedurnya apa enggak? Sehingga kantor gue
bahkan tidak membatalkan asuransi kesehatan grup yang kita punya. Ya. Karena sama-sama sadar bahwa gue ngerasain pernah anak gue demam berdarah sambung menyambung, kakaknya terus adiknya. Itu kalau nggak ada insurance dan gue harus ke puskesmas dulu, udah nangis di jalan gue. Iya, Itu betul. kenapa gue sangat pro untuk punya asuransi kesehatan yang baik. Dan yang kedua adalah asuransi jiwa. Kalau sampai meninggal, kan waktu lagi investasi ini kan uang yang dipakai investasi kan penghasilan orang tuanya ya. Ya. Nah, kalau orang tuanya nggak ada, ini investasinya nggak jalan loh. Berhenti loh investasinya. Sehingga penting untuk melindungi penghasilan orang tuanya. Jadi kalau mau beli asuransi, tolong pastikan isi asuransi jiwanya itu, kalau fungsinya sebagai proteksi ya, yang diasuransikan itu adalah pemberi nafkah utama keluarganya. Gue terlalu sering ketemu ibu rumah tangga kan yang ada di rumah. Ya. Maka agen ketemu sama ibu rumah tangga ini yang di cover asuransi jiwa adalah ibunya. Padahal yang butuh sekali di cover asuransi jiwa itu adalah bapaknya. Jadi kebayang gak? Gue ketemu waktu itu ibu rumah tangga, dia punya asuransi jiwa yang kalau dia meninggal tuh keluar UP 500 juta gitu ya. Suaminya penghasilannya tuh 100 juta sebulan. Terus gue bilang, kenapa nggak bapak aja yang punya asuransi jiwa? Gue bilang gitu. Nah, itu sama-sama nggak ngerti mereka. Agennya nggak ngerti, si pasangan ini juga nggak ngerti. Setelah dibongkar, baru deh ternyata butuh asuransi jiwa yang uang pertanggungannya tuh 4 miliar. Nah, agen yang handle ini kaget. Mbak Wina, ini bener lu nyuruh beli asuransi yang pertama 4 miliar? Iya, karena si bapak itu penghasilannya gede banget. Gue bilang, kalau keluar cuma 500 juta nih, keluarga cuma hidup 5 bulan. Gue bilang gitu. Nah, hal-hal kayak gini menurut gue yang ada agen yang nggak ngerti. Gue yakin nih kalau di Inenco kan pasti tahu gitu. Tapi ada agen yang nggak ngerti. Dan parahnya, nasabah juga nggak tahu. Jadi nggak agen nggak ngerti, nasabah nggak tahu. Jadi kan nggak tahu sama nggak tahu ngobrol. Kasian gitu. Padahal sebetulnya agen akan dapat manfaat kalau si nasabahnya beli yang UP-nya gede, nasabah juga dapat perlindungan yang maksimal. Jadi yang sering menyebabkan dana pendidikan itu tidak tercapai adalah kejadian kemalangan dalam hidup kita yang bisa menyebabkan financial disaster, dan menariknya ternyata itu bisa diproteksi pakai asuransi. Ya, thank you Win. Benar banget itu pengalaman kita banyak menghadapi hal-hal seperti itu ya. Salah memproteksi gitu ya. Mungkin susah ketemu bapaknya mungkin Win, jadi ya udah deh ibunya dulu. Ibu aja gitu. Padahal ternyata si bapak butuh UP lebih gede, berarti preminya lebih bagus gitu. Iya betul, itu lupa ya, nggak dipikirin sampai situ. Hilaf. Mau closing. Iya. Jadi sebenarnya asuransi jiwa yang diperlukan adalah pencari nafkah utama ya, kecuali kalau emang ibunya kerja juga ya. Jadi bikinlah 2 gitu ya, Win. 2, ya betul. Sama masing-masing si orang tua itu harus punya proteksi kesehatan, karena kita sering banget yang dengar dari para orang tua lebih mementingkan bikin asuransi kesehatan buat anaknya nih. Orang tuanya nanti dulu, gitu ya Win ya. Ya, padahal sama aja, begitu orang tuanya nggak ada juga bahaya. Ada satu lagi. Ini buat teman-teman yang anaknya udah gede-gede nih, kayak aku, Nadine, Lafi juga kali yang ngerasain. Waktu si anak ini umurnya udah 20-an, udah mulai ancang-ancang dia punya asuransi kesehatan sendiri. Oke. Nah, tidak semua. Jadi ada kantor-kantor yang anak tuh dibatasi umur atau 21 dia udah lulus kuliah dan dia mulai kerja, tapi misalnya kalau anak sekarang tuh kerjanya nggak yang kerja di perusahaan gede, kerjanya freelancing gitu kan, zaman sekarang kerja freelance banyak banget. Nah, dia tuh nanti tiba-tiba si anak dewasa muda ini tidak punya asuransi loh. Dari kantor orang tua udah dicoret, dari kantor baru nggak masuk daftar karyawan tetap. Nah, yang kayak gini-gini masalah baru di dunia yang berubah terus. Jadi yang menarik menurut gue, employment system di abad 21 nih berubah terus. Jadi kita yang ada di industri finance juga harus meraba terus nih kebutuhan-kebutuhan baru apa yang harus kita siapkan, termasuk diantaranya untuk dewasa muda yang baru pada lulus kuliah atau baru mulai pada kuliah, yang dari kantor orang tuanya udah dicoret tuh, udah gak masuk daftar karena dia udah dianggap orang dewasa, udah bukan anak tanggungan, dia akan butuh asuransi. Dan produk, menurut gue ya, produk seperti yang disediakan Prudential itu harusnya bisa membidik market seperti itu. Karena itu tipe orang yang gak akan tahan harus lewat vaskes tingkat 1 ke puskesmas dulu mbak gitu, gak bakalan.
Tapi benar tuh Win, kalau ngomongin BPJS kita tanya udah pernah pakai belum gitu ya. Aku pro sekali BPJS, penting banget sebagai kita mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. Pertanyaan gue, udah pernah pakai apa belum? Jadi bayar mah bayar aja, anggap aja kita iuran buat orang lain yang susah. Benar. Kita akan service ya. Betul Win, itu pas lah buat teman-teman nih ya, dapat masukan lagi nih berarti dari Bu Wina ya. Oke, mungkin setelah ini kita tanya jawab dulu ya. Ya boleh ya. Teman-teman ada tanya jawab, teman-teman boleh langsung tanya. Ini karena di chat nggak ada ya, jadi langsung tanya aja. Setelah ini masih ada beberapa sesi dan jangan kemana-mana teman-teman ya, karena masih ada door prize nih di akhir acara. Ya, door prize ada OVO dan ada buku Rich Dad Poor Dad ya, dan juga ada pen dari In Company gitu ya. Boleh silakan teman-teman disiapkan nih buat sesi tanya jawabnya. Rugi banget loh kalau nggak sampai nanya. Pak Uta, tanya Pak Uta. Ini udah ada pakarnya loh, luar biasa loh sama Ibu Wina nih. Seru banget nih ngobrol sama Wina loh, rame orangnya. Di sini ada alumni orang Makassar loh, Win. Oh ya, apa kabar Pak? Ada Cicin sama ada Ima nih. Sorowako. Halo Mbak Wina. Hai. Katanya Wina ini seniornya mereka nih katanya Win, satu sekolah. Senior banget. Gitu. Silakan yuk teman-teman. Pertanyaannya apa? Yuk ditunggu yuk pertanyaannya. Email mungkin mau tanya. Pak Uta. Atau Feli yang anaknya masih 2 tahun, 3 tahun. Mei. Silakan Fel. Pinter nabung nih Feli. Mei. Halo. Hai Mbak. Jelas nggak suaranya? Sorry. Jelas banget. Soalnya. Jelas. Silakan Fel. Aduh, putus tuh. Tadi jelas? Ya, hilang. Hilang ya? Atau yang lain dulu? Yang lain dulu kali ya? Siapa? Yang masih kecil-kecil nih anaknya. Halo. Udah, Fel. Ayo Fel, lanjut. Bu, tadi agak putus-putus, sorry. Bisa diulang? Ya, pertanyaannya silakan Fel. Ya, mati lagi. Oh, lagi di jalan soalnya dia. Nggak stabil ya. Keputus Fel, suaranya. Ya, teknologi zaman sekarang lah ya. Ya, kita kasih kesempatan yang lain. Mira mungkin, Mir. Ibu Abror. Silakan. Halo. Kalau kita mau ngomong percaya sama dan don't speak atau yang Oh, ini ada Mbak Indri Yusuf. halo. Langsung aja Mbak Indri. Silakan. Halo Atau Mbak. ya. Ya. Halo Silakan, Mbak Wina. Halo. Ya, silakan Mbak Indri langsung ditanya aja. Iya. Saya mau tanya, anak saya kan 2 orang. Untuk sekarang sih anak saya kelas 6 sama mau naik ke kelas 8 tahun ini. Nah, untuk sistem yang sekarang saya pakai itu tadi yang kayak Mbak Wina bilang itu jangka pendek, kayak nabung gitu ya Mbak di tabungan pendidikan, semacam kayak gitu. Nah, saya tuh kan udah mulai mikir untuk kuliah juga yang tadi kayak Mbak Wina bilang. Nah, yang paling efektif untuk saya, karena kan jangka waktunya itu berarti sekitar 5 tahunan lagi untuk anak yang pertama. Nah, apakah saya masih bisa pakai tabungan pendidikan lagi sistemnya atau ada cara lain? Karena kalau sekarang sih paling saya masih pakai invest yang konvensional kayak LM itu ada. Nah, tapi apakah ada yang lain lagi yang bisa saya lakukan untuk persiapan kuliah anak-anak saya ini, Mbak? Yang paling efektif untuk saya.
Oke Mbak, terima kasih pertanyaannya. Oke, makasih Mbak Wina. Aku biasanya membagi-bagi investment itu dalam jangka waktu. Di bawah 5 tahun, itu kita jangan investasi yang aneh-aneh, tabungan, deposito, kalau mau unit investment hanya yang money market. Emas itu nggak apa-apa dipakai biasanya antara 5 sampai 8 tahun. Lebih dari itu bisa, tapi kalau di bawah itu kita nggak bisa nebak arahnya gitu. Jadi kayak kemarin emas nembus angka hampir 900.000 per gram. Kira-kira bakal naik nggak? Kalau lihat grafiknya sih turun ya gitu loh. Jadi kalau jangka waktunya terlalu pendek, emas juga pas lagi tinggi kita ambil malah turun gitu. Sehingga kalau jangka waktunya 5 sampai 10 tahun, unit investment yang bisa dipakai itu bisa di fixed income sama balance fund. Di atas 10 tahun bisa pakai balance fund atau equity. Kira-kira gitu jawabannya. Thank you. Balance fund itu maksudnya equity ya, Win? Balance fund itu campuran gitu. Campuran, oke. Ya. Manage fund gitu juga bisa ya? Jadi kalau fixed income itu yang ada obligasinya. Oke. Ya, siapa tadi yang mau? Oh, Bu Nuri ya. Silakan Bu Nuri. Hai Bu Nuri. Hai Mbak, saya mau tanya ya Mbak, kebetulan anak saya ini selisihnya 3 tahun ya. Jadi nanti yang satu mau masuk SMA, yang satu mau masuk SMP gitu. Oke, berat. Terus saya punya 3 anak, yang satu lagi tuh masih bayi, masih jauh lah ya gitu, masih jauh banget 9 tahun lah. Cuman berdasarkan pengalaman saya itu waktu itu yang satu mau masuk playgroup, yang satu mau masuk SD, itu udah mulai berasa juga ya gitu biaya-biayanya. Sekolah Islam terpadu itu kan lumayan ini ya Mbak ya kalau aku pengen trik dan tipsnya agar kita tuh bisa konsisten gitu loh Mbak. Kadang kan di tengah jalan kalau temennya kita nggak konsisten ya, jadi kita tuh suka terbawa gitu loh istilahnya Mbak. Nggak apa-apa masih sedikit ada tabungan, nggak apa-apa lah bulan ini nggak nabung dulu. Nah terus kayak gitu tuh gimana? Katanya lihat kayak gitu. Ya oke, baik Mbak. Aku sering kok bikin financial plan untuk keluarga yang anaknya tuh sekolahnya tuh bahkan kembar gitu. Nah sebetulnya nggak masalah kalau duitnya ada kan gitu. Jadi isu besarnya itu adalah duitnya ada apa enggak. Sehingga justru semakin penting untuk punya rencananya dulu. Ketika kita punya rencananya, kita jadi tahu untuk dia masuk SD ngambilnya posnya yang mana, untuk dia masuk SMP ngambil posnya yang mana. Prinsipnya buat aku uang itu kayak air. Jadi kalau dibiarkan mengalir, dia akan mengalir sampai jauh gitu loh. Jadi nggak bisa dipegang lagi karena udah keburu jauh gitu uang itu. Jadi buatku kalau kita mau menyiapkan dana pendidikan buat anak, nomor 1 secara fisik kita pisahin. Misalnya di bank yang pertama untuk produk yang pertama, untuk produk yang kedua itu beda nama untuk beda anak, itu penting banget. Mau dia pakai tabungan pendidikan kek, mau pakai unit link kek, mau pakai reksadana atau mau pakai emas, produk tuh nggak masalah, tapi secara fisik kita harus misah-misahin mana yang buat si kakak, mana yang buat si adik, mana yang buat si adik bayi. Nah, kalau jangka waktunya udah deket banget, misalnya udah mau masuk SMP dalam 2 tahun, kita udah harus ngitung nanti waktu masuk SMP, sekarang 10 juta, 2 tahun lagi jadi berapa ya? Jadi nilai future value yang kita hitung. Oh, 2 tahun lagi 15 juta nih. Nah, harusnya kita sekarang udah punya deposito 10 juta. Sehingga targetnya tuh nggak 15 lagi, targetnya tinggal selisih yang 5 juta lagi. Contohnya sih kayak gitu. Jadi, kalau memang punya anak yang usianya nempel-nempel, supaya kitanya juga enggak lengah dan akhirnya menggagalkan diri sendiri, bikin rekeningnya terpisah-terpisah. Jadi kita benar-benar bisa lihat kalau diambil nggak masuk SMP nih si kakak kayak gitu. Mudah-mudahan itu membantu. Kalau soal produk, kalau jangkanya masih pendek-pendek di bawah 5 tahun, di bank juga nggak apa-apa Mbak, nggak perlu harus yang canggih-canggih investasinya. Cuman kalau jangkanya udah lebih panjang, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, di atas 15 tahun, kita udah harus investasi. Mbak, semoga membantu. Mbak maaf ya Mbak, tentu lagi kalau untuk ini yang sehat ya Mbak, kita itu harus nabung berapa persen dari gaji sih Mbak atau pendapatan gitu? Oke. Ada rentangnya itu antara 10 sampai 30%. Jadi minimum orang tuh harusnya
mampu menabungkan 1/10, jadi 10% dari penghasilannya minimum. Artinya kalau yang udah advance itu bisa lebih besar. Minimum 10% itu pemula gitu. Kalau kita yang udah lebih canggih nih, harusnya bisa 20%, bisa 30%. Aku ketemu orang-orang yang bisa menabung 50%, 70%. Aku ketemu. Yang kayak gitu pilihannya cuma 2. Memang penghasilannya gede banget atau dia kikir, Mbak. Langsung ketawa ya. Itu pasti nggak punya banyak temen. Bakhil. Berarti 10-30% ya. Oke. Ya. Tapi kadang kan kenapa kita kalau punya cicilan lebih bisa nyicil ya ketimbang kita nabung ya? Ya, jadi kita tuh suka halu. Kalau nyicil kita bayar, kalau nabung susah gitu. Iya Makanya benar. menabung dan investasi itu kayak cicilan, dibayarnya di depan. Iya, dulu waktu masih nyicil rumah ya kita bisa nyicil sekian gitu. Pas sudah cicilan udah nggak ada malah kok tabungannya nggak nambahnya nggak Kalau mau kayak gitu dibikin otomatis, Mbak. Jadi kita bikin otomatis, dipotong dari penghasilan kita, dari rekening penghasilan kita tuh dipotong otomatis. Dengan begitu kita nggak bikin alasan, kan waktu cicilan juga dipotong otomatis kan. Oh iya debit gitu ya, Iya. langsung debit ya. Oke, thank you banget loh Mbak infonya. Sama, my pleasure. Iya. Nah, lanjut berarti kita ke pertanyaan selanjutnya tadi dari Mbak Nuri ya. Silakan. Preta. Silakan Preta. Halo, Hai Mbak. Mbak Wina, siang. Mbak Wina, aku mau tanya deh, kan dari segi perencana keuangan tuh dana darurat juga penting ya. Nah, kalau kita misalnya nih yang pas banget gitu kan, baru punya anak masih kecil, jadi kadang kita suka bingung gitu, kita siapin dana darurat dulu atau kita fokusnya ke perencana keuangan, ke perencana dana pendidikan anak, Mbak. Oke, baik. Idealnya semua dilakukannya barengan, nggak bisa salah satu. Jadi kalau menyiapkan dana darurat, kalau target dana daruratnya harus ideal, pasti nggak kekejar. Jadi aku biasanya dilakukan bersama-sama, tapi memang kalau anaknya masih kecil banget, dana pendidikan itu tidak harus jadi prioritas paling tinggi, karena masih ada waktu. Kalau anaknya masih kecil masih ada waktu. Yang jadi isu tuh kalau anaknya udah gede, anak udah SMP, nah dana darurat akhirnya sering dikorbanin kalau kayak gitu. Jadi buat aku penting untuk bikin target dana darurat. Kalau target dana daruratnya 6 kali biaya hidup kan gede tuh ya. Gak usah terlalu gede dulu, bikin targetnya kecil aja dulu. Bikin targetnya misalnya punya 3 bulan deh. Kalau biaya hidupnya 10 juta kali 3, punya 30 juta. Jadi itu hor gitu. Kalau punya masalah besar, bikin jadi kecil-kecil. Targetnya harusnya 60 juta, kecilin jadi cuma 30 juta. Mencapai 30 juta dalam 2 bulan tuh stres, tapi mencapai 30 juta dalam 2 tahun, kekejar nih kayaknya. Gitu loh, jadi kita perlu membuat kondisi di mana kitanya tuh termotivasi juga. Kalau angkanya terlalu besar, orang akan cenderung, udahlah gue gak mau deh, sebel deh lihat angkanya gitu. Tapi kalau angkanya kecil-kecil dan jangka waktunya ada, akan lebih mudah. Nah, si dana pendidikan anak ini bisa kita ukur. Tadi ada 2 strategi kan, ambil yang paling dekat dulu, atau ambil yang paling jauh. Kalau anaknya masih kecil, ngumpulin TK sama SD, atau sebaliknya, TK SD ntar aja dulu deh, ambil yang paling jauh untuk S1 misalnya. Nah, waktu ngejar yang S1 ini, kita sebetulnya punya waktu panjang kan kalau anaknya masih kecil. Jadi setoran investasi untuk S1-nya mungkin kecil-kecil cuma 100-200 ribu, tapi buat masuk ke dana daruratnya 1 juta 2 juta, contohnya kayak gitu. Oke. Ya, oke. Thank you, Mbak Wina. Sama-sama. Jawab ya, Pret. Iya, kejawab. Lanjut, berarti habis Preta siapa ini? Afi. Ya. Oke, Mbak Wina mau tanya dong, ini sih pengalaman ya, aku tuh banyak beberapa kliennya yang sudah berumur gitu. Halo? Ada aku. Oke. Maaf. Iya. Jadi ada beberapa klien yang sudah cukup berumur ya, tapi anaknya masih kecil. Dia kayak, ya kan ada beberapa yang mungkin yang nikahnya telat atau mungkin punya anaknya setelah 10 tahun nikah gitu ya, baru punya anak gitu. Jadi
Sheila umurnya udah 55 ya, atau 52, 53, tapi anaknya baru umur 5 tahun gitu misalnya. Nah, itu ada nggak sih tips yang bisa kita share ke mereka yang sudah cukup berumur di atas 50 misalnya, tapi anaknya masih kecil. Jadi kan nyiapin dana kuliahnya nih, misalnya masih panjang banget ya sampai anaknya kuliah 18 tahun. Tapi bapaknya udah keburu tua gitu loh. Jadi gimana? Ada nggak tipsnya? Ini special cases ya. Special cases kayak gini akan membutuhkan perhatian yang berbeda, dan di sini ilmu perencanaan keuangannya Mbak Lavi harusnya akan bisa lebih tajam. Aku misalnya ngitungnya kan biasanya berdasarkan usia anaknya. Jadi kalau anaknya umur 2 tahun, berarti anak ini akan masuk kuliah 15 tahun yang akan datang. Tapi ternyata dalam 10 tahun bapaknya udah pensiun, atau dalam 5 tahun bapaknya udah pensiun, sehingga dana pendidikan anak ini disiapinnya nggak bisa ngikutin umur anaknya. Jadi menariknya kalau kasusnya seperti itu, kita perlu menyiapkan, dan bukan dana pensiun, dana pendidikan anak ngikut. Pensinya adalah setorannya mungkin akan lebih besar-besar. Jadi kalau tadi untuk 15 tahun ke depan setorannya 400.000 sebulan. Nah ini nggak bisa, karena tinggal 5 tahun lagi, produknya harus resiko rendah, setorannya harus gede-gede. Contohnya kayak gitu. Satu lagi yang juga perlu, dan ini menurutku jadi isu yang penting untuk dibahas karena produknya specifically unit link, bahwa ketika produk unit link ini dibikin dan untuk si anaknya, maka kita bisa bikin, misalnya nggak sanggup ya, setor investasi cuma 5 tahun tuh angkanya terlalu besar. Jadi tetap di spread panjang ngikutin umur anaknya. Jadi strategi yang pertama adalah ngikutin umur orang tuanya. Strategi yang kedua adalah di spread ngikutin umur anaknya. Dengan catatan bahwa gimana kalau orang tuanya keburu meninggal di jangka waktu tersebut. Nah, di sini menurut aku unit link jadi penting karena kita udah tahu bahwa uang yang ada di situ akan terus diputarkan di dalam investmentnya sampai anaknya masuk kuliah misalnya kayak gitu. Oke, jadi untuk proteksi income papahnya ya berarti ya? Ya, nah itu yang menjadi penting. Satu lagi menurut aku yang juga sering dipakai, whole life yang ada di dalam unit link itu bisa dipakai untuk transfer aset waris. Tahu kan ya kalau kita punya properti di Indonesia, pindah nama itu kan ada ongkosnya ya 2,5% dari nilai properti. Jadi kebayang kalau nilai propertinya 8M gitu. Terus anaknya baru umur 12. Gimana caranya mau transfer properti gitu. Nah, si asuransi jiwa di sini fungsinya jadi bukan melindungi penghasilan orang tuanya lagi. Si asuransi jiwa di sini fungsinya berubah menjadi untuk bisa masuk ke dalam estate planning atau perencanaan waris. Ini di Indonesia masih jarang banget dibahas, kecuali untuk high net worth individuals. Padahal menurutku punya rumah harga 3 miliar aja udah perlu loh yang kayak begitu. Nggak usah mikir yang high net worth individuals yang punya pabrik di mana-mana, enggak. Yang golongan menengah aja menurutku perlu, karena hari gini siapa sih yang punya duit untuk ganti nama ketika akte kematian keluar, kan kita harus urusin pindah balik nama tuh rumah orang tua ya. Nah kalau anaknya baru umur 17, baru umur 22 gitu, mana punya dia duit buat pindah ganti nama itu. Nah si asuransi ini menjadi sangat penting, dan sepengetahuan aku mengurus pencairan asuransi ini jauh lebih mudah dibandingkan mengurus pindah nama properti. Ya, waris gitu. Ya. Oke, thank you. Benar banget itu Win, banyak orang nggak sadar soalnya tentang itu. BPHTB aja 5% ya kurang lebih ya. Persis. Jadi kan angkanya terlalu tinggi dan aduh jangan kan anak gue, kayaknya gue juga nggak sanggup deh. Iya. Justru ongkosnya. Karena pencairan di asuransi penerima manfaat bukan ahli waris kan, jadi lebih gampang. Persis. Ya. Oke, lanjut Pak Joni, silakan Pak Joni. Pak Joni apa Sasa? Sasa ya? Halo Mbak Livina, selamat sore. Halo. Verifikasi nih Win. Mbak, aku mau tanya, kalau untuk investasi lebih baik kita simpan dalam US dollar atau dalam rupiah? Oke, tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk pendidikan anak dalam waktu pendek, dalam US dollar karena anaknya mau kuliah, bisa. Tapi kalau jangka waktunya masih lama, di atas 10 tahun, maka aku perlu menjawab di dalam rupiah karena
produk pasar modal dalam rupiah itu return-nya cenderung jauh lebih tinggi. US dollar tuh ada produk-produk investasinya, tapi bukan untuk orang biasa. Jadi aku pernah nemu nih produk unit link dalam US dollar masuknya ke pasar equity China, tapi minimum investmentnya 500.000 gitu. Nah, jadi tidak untuk orang biasa, itu investment yang dipakai untuk high net worth individuals. Most people hanya membutuhkan investasi dalam rupiah. Tadi aku bilang kalau mau nyimpan US dollar hanya untuk kalau anaknya udah mau kuliah dalam waktu 3 tahun ke depan, misalnya gitu. Jangka pendek ya, Win? Jadi kalau untuk jangka panjang, sebaiknya bukan US dollar ya Mbak ya? Kecuali memang mau invest di sahamnya Google, sahamnya Apple, sahamnya Zoom gitu. Beda lagi tapi kan ceritanya kan ya. Tapi kalau menyimpan dalam tabungan, dalam US dollar, tidak untuk jangka waktu panjang karena nggak tumbuh nilainya. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Thank you, Sasa. Iya. Lanjut berarti Mbak Mima. Silakan Mbak Mima. Iya, hai Mbak Liquina, mau nanya. Kalau Mima kan sekarang ini posisinya masih single dan Mima belum punya anak, belum kepikiran lah untuk ke sana. Jadi masih mikirin diri sendiri dulu. Nah, kalau misalnya kita sendiri nih, posisinya Mima sekarang misalnya bekerja, terus Mima mau kuliah ke luar negeri gitu kan, dalam misalnya kurun waktu 3 sampai 5 tahun lagi. Nah, itu financial plan yang baik untuk Mima sendiri itu seperti apa sih? Karena kan saat Mima misalnya ke luar negeri, Mima sekolah, pasti ninggalin kerjaan di sini kan. Nah, itu yang baiknya kayak gimana? Dan kalau untuk Kalafi sendiri, boleh nggak sih diceritain misalnya untuk living cost di sana, misalnya biar lebih murah, kalau apartemen itu kan di sana pasti mahal banget. Itu biasanya kita tinggal di mana sih gitu untuk living cost-nya sendiri gitu. Makasih. Ya, thank you. Sama-sama. Oke, aku jawab dulu sebelum nanti Lavi jelasin tentang tinggal di luar negeri. Ketika masih single, aku tuh cenderung tidak mendorong-dorong orang untuk beli properti buru-buru. Mengumpulkan DP-nya buru-buru nggak apa-apa, tapi eksekusi beli properti punya cicilan itu nggak usah buru-buru. Karena kalau nanti tahu-tahu, oke, aku mau kuliah ke luar negeri, misalnya dapat beasiswa, tapi kamu punya cicilan di sini, pasti sakit kepala dong gitu. Jadi tidak untuk, jadi merencanakan hidup tuh penting gitu. Udah tahu mau kuliah ke luar negeri dalam 3 tahun, terus ngambil cicilan 15 tahun, tuh nggak nyambung gitu loh. Nah, sehingga kalau kita bahas dengan sisi itu, penting untuk tidak punya cicilan jangka panjang, karena udah tahu dalam waktu jangka menengah ingin kuliah ke luar negeri. Yang kedua adalah, kalau memang jaraknya udah dekat, tadi di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, mulai ngumpulin dalam mata uang asing. Kenapa? Karena kalaupun dapat beasiswa, punya pegangan uang sendiri itu tetap penting. Nah, yang selanjutnya adalah mengerti bahwa kalau kita nanti pindah di luar negeri, maka kita akan perlu untuk mengerti hidup kita yang di sini tuh mesti dipencet tombol pause-nya tuh gimana. Kalau misalnya kamu kos-kosan, harus pindah kemana, kalau tinggal sama orang tua, barang-barang kamu gimana, yang kayak gitu-gitu menurut aku perlu dipikirkan. Dengan begitu, waktu kamu nanti harus tinggal di luar negeri, mau itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita tuh punya rencana ke depan yang lebih jelas. Soal cash flow nanti mungkin Mbak Lavi akan bisa jelasin, tapi aku ngerasainnya merantau itu, kan aku nggak tahu ya kamu di Jakarta merantau apa enggak. Merantau itu adalah bagian yang sangat penting dari belajar life skill, karena aku ngerasa justru ketika ngerasain merantau itu jadi lebih independen, jadi lebih ngerti tolerance, lebih ngerti how to handle other people, dan dari sisi keuangannya tuh jadi sangat paham cara berkomunikasi soal keuangan sama pasangan. Kalau aku ngerasanya gitu, karena punya bekal ngerasain merantau ke negeri orang. Silakan Lavi tambahin. Iya, untuk living expense ya, jadi ya Mima ya. Oke, kalau di luar negeri itu kan sebenarnya options-nya tuh banyak banget ya, sama seperti kita di sini lah. Kita mau gaya hidupnya seperti apa, mau jor-joran bisa banget ya, di sana kan kayak mau belanja kayak di Saks Fifth, Neiman Marcus, semuanya itu lebih gila-gilaan dari di sini. Mau yang sederhana juga bisa, dan orang juga nggak peduli sih kalau di sana. Orang kan kalau di Amerika ya, aku relate-nya ya, mereka nggak peduli sih kalau kita mau pakai sendal jepit juga nggak peduli juga gitu. Jadi balik lagi ke kita mau lifestyle seperti apa, dan itu jadi acuan ya, jadi acuan masalah cash flow juga gitu. Nah, untuk tempat tinggal itu optionsnya juga banyak ya, ada yang
memilih di apartemen, mungkin lebih nyaman gitu ya, bisa ngedekor gitu ya. Tapi ada juga yang sederhana, kita ngekos aja. Kalau aku tuh dulu 2 tahun pertama emang ngekos, itu di keluarga Amerika, di mana kita kayak nyewa kamar, dan enaknya itu kita kalau breakfast sama dinner tuh dimasakin gitu. Jadi terjamin nih kalau aku sih dulu namanya anak umur 18-19 ya, itu ibuku tuh kayak happy banget gitu karena anaknya ada yang ngasih makan gitu ya. Kita bayar ke dia tapi itu udah include sama meals. Nah, itu benar-benar itu apa ya namanya trik buat lebih hemat sih. Jadi mungkin cari kos ya. Tapi untuk ngekos itu memang di arrange sama sekolah. Jadi kita nggak bisa pick, gue mau keluarga yang tinggal di Beverly Hills gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi memang dipilihin sama sekolah dan itu sudah ada listnya, sudah di cross check juga sama sekolah kemakmuran keluarga tersebut, apakah ada masalah gitu ya. Jadi kita kayak anak adopsi gitu ya, mereka juga di-assess sama sekolah. Cuman itu salah satu convenience-nya kalau kita tinggal ngekos dengan host family dibilangnya dengan keluarga Amerika gitu. Itu sangat murah kalau itu dibanding apartemen. Even dormitory itu mahal kalau menurut untuk aku ya dulu ya. Dorm itu mahal sekali gitu, hampir sama dengan apartemen. Dan kalau apartemen itu kita bisa pilih again balik lagi ke kawasan ya, daerah gitu, ada daerah yang lebih elit dan segala macam. Tapi semakin dekat ke sekolah memang lebih mahal dan itu kita bisa cari roommate gitu. Dan itu penting banget sih kalau tinggal sendiri sih, luar biasa sih. Aku nggak sanggup ya kalau dulu ya, aku selalu punya roommate gitu. Dan roommate itu pun kita bisa memilih kamar kita di-share lagi gitu ya, jadi lebih murah lagi gitu, bisa gitu. Jadi nanti banyak options-nya kok. Oke, thank you Mbak Wina, Kak Lafi. Ya, lanjut Mbak Audrey Monita. Ya, halo, selamat sore Ibu Likwina. Hai Mbak. Halo, saya mau tanya soal dana pendidikan. Tadi kan yang dibicarakan semuanya kalau kita memilih jalur pendidikan formal. Ya. Nah, bagaimana dengan customize biaya pendidikan kalau kita keluarganya mau memilih untuk homeschooling? Adakah pos-pos tertentu, misalkan berapa persen dari penghasilan atau bagaimana? Lalu itu berapa lama disiapkannya dan bagaimana? Terima kasih. Baik, thank you. Terus terang aku nggak familiar ya sama sistem homeschooling itu seperti apa, tapi kan tetap ada ongkosnya dong. Nah, mungkin kalau ilustrasi aku, yang namanya uang sekolah yang tadi kita mencoba hitung dari TK, SD, SMP, SMA, S1, nah TK sampai SMA itu hanya menghitung uang pangkal. Berarti coba cek di sistem homeschooling, uang pangkalnya seperti apa. Padahal biaya pendidikan kan nggak cuma uang pangkal, biaya pendidikan tuh ada formulir pendaftaran, formulir aja bayar gitu ya, belum tentu anaknya masuk tapi bayar formulir. Ada psikotes, ada apa lagi? Seragam, ada apa lagi? Lesnya, terus bus school-nya, di tempat lain ada field trip-nya gitu, dan SPP-nya, tuition fee-nya. Maka yang aku hitung biasanya itu hanya uang pangkal aja. Yang lain-lain itu aku anggap ngikutin penghasilan orang tuanya. Jadi SPP bulanan yang ngikutin penghasilan orang tuanya. Tapi uang pangkal paling tidak bisa kita kumpulin sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, itu kan sistem konvensional. Maka kalau memilih untuk anaknya berkebutuhan khusus atau homeschooling atau sekolah sistem yang lain, coba cari levelingnya untuk uang pangkal tuh kayak apa. Jadi kalau aku kan ngitungnya uang pangkal, di homeschooling ada uang pangkal nggak? Atau misalnya kalau di homeschooling nggak ada bayar SPP bulanan, tapi ada bayar kayak ongkos untuk belajar per 3 bulan. Nah, itu dianggap setara sama SPP-nya. Jadi yang dihitung adalah uang pangkal, maka cari yang paling mendekati uang pangkal di sistem homeschooling tuh yang mana. Contohnya sebenarnya cuma kayak gitu aja, Mbak Audrey. Aku nggak membedakan nyiapin dana pendidikan konvensional sama homeschooling. Tapi setahu aku itu kan nggak gratis, itu pasti bayar juga. Nah, cari persamaan ongkosnya di mana, cara ngitungnya sama, future value-nya nanti seperti apa, gitu. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama.
Oke, karena waktu ya, tapi masih ada 2 lagi terakhir berarti Pak Utah ya. Sebelum Pak Utah ada Mbak Aini ya. Boleh silakan Mbak Aini. Iya, selamat sore. Mau tanya untuk Mbak Wina, mau nanya dong pro and kontranya kalau kita investasi nih sendiri-sendiri, misalkan investasi di reksadana untuk pendidikan gitu kan, terus beli lagi asuransi, jadi asuransi sama tabungannya terpisah. Dibandingkan sama yang asuransi yang udah unit link-nya itu pro and kontranya gimana sih gitu. Terus kalau untuk Bu Lavi mau tanya kenapa sih mau tahu feedbacknya kalau nguliain anak ke luar negeri gitu. Apa yang selain tadi sudah sempat disinggung ya, kalau kuliah di luar negeri itu mereka lebih meng-trigger anak untuk bisa contribute to society gitu. Ada lagi nggak sih keuntungan lain yang bisa kita dapat kalau misalkan nyekolahin anak ke luar negeri gitu? Terima kasih. Oke, aku bahas dulu ya pertanyaan yang penting banget nih menurut aku dari Mbak Ini ya tadi ya, Mbak Aina. Jadi gini, pro-nya unit link itu simple. Jadi orang cuma dikasih tahu, pokoknya setornya sebulan sekian ya. Kalau dia investor pemula, dia akan cenderung, oh gitu, oke aku setor gitu. Terus dia bisa dibikin auto debit, bisa dibikin debit dari kartu kreditnya. Investasi itu salah satu kunci utamanya tuh harus otomatis. Jadi kalau kita harus setor sendiri, kemungkinan nggak terjadi. Maka sistem yang ada di unit link itu sebetulnya mengadopsi sistem yang ada di negara-negara maju pada saat mau melakukan investasi di mutual fund atau reksadana secara otomatis, otomatis. Zaman dulu yang bisa setorannya cuma 100 ribuan itu hanya unit link. Tapi sekarang reksadana itu dari 10 ribu juga udah bisa. Nah, pro cons-nya terutama adalah itu. Pro-nya terutama adalah itu, dia simple, top up-nya juga fleksibel, dan ada insurance-nya. Kontranya adalah, nah ada 2 kontranya. Kontra yang pertama, ada ongkos yang sangat tinggi pada saat kita investasi lewat unit link. Dan ini bukan rahasia umum, itu adalah kenyataan. Cost of acquisition-nya cukup tinggi, jadi potongan biaya insurance-nya akan memotong unit investment-nya. Jadi ada orang yang nggak suka investasi di unit link karena dia merasa unit di reksadana tuh bebas dari biaya-biaya insurance, sehingga dia bisa maximize return-nya. Itu kontranya. Kontra yang kedua, dan ini tolong dikoreksi kalau udah berubah peraturannya, karena aku udah lama sekali nggak ngupdate peraturannya di asuransi. Unit investment kalau di reksadana itu atas nama kita. Tapi unit investment di insurance, di bukunya dicatatnya sebagai asetnya perusahaan asuransi. Tolong dikoreksi kalau aku salah. Nah ini yang kontra kedua yang menyebutkan ada orang yang nggak mau investasi lewat perusahaan asuransi. Kalau di reksadana, kelebihannya adalah return-nya maximize karena tidak ada biaya tambahan. Kelemahannya adalah orang nggak ngerti investasinya apa. Di unit link juga mungkin nggak ngerti, tapi ketika disimplify setornya tinggal segini, Mbak, dia ikut gitu. Nah di reksadana itu layer orang mau investasi tuh lebar banget. Jadi untuk orang mau oke, gue setor deh, tunggu dulu ini apa ya, dia pengen ngerti dulu. Ketika beli unit link, dia nggak butuh ngerti, udah mau investasi. Jadi kalau ngomongin pro cons-nya tuh ada di dua-duanya. Thank you. Makasih Mbak Wina. Oke, pertanyaan kedua ya Mbak ini ya. Keuntungannya ya, maksudnya kayak apa sih sisi positifnya kalau kuliah di luar gitu ya? Aku klarifikasi pertanyaannya betul itu ya? Betul. Oke, nah kalau menurut aku sih kalau memang ada dananya dan memang itu atas keinginan anaknya, kita support ya sebagai orang tua. Karena memang banyak sekali sisi positif kalau aku bilang. Balik lagi ke anaknya mesti ditegasin dulu nih dari awal, dari kamu ke sana sekolah. Jadi nggak ada yang namanya main, atau malah kalau pengalaman nih, maaf ya kalau mungkin ada yang punya teman juga, banyak anak Indonesia waktu zaman aku, dia itu mungkin karena kesulitan ekonomi juga, karena waktu itu krisis, dia kerja dan dia meninggalkan sekolahnya hanya karena kepengen tinggal di Amerika. Dia nggak mau pulang, tapi dia nggak mau bisa sekolah juga karena nggak bisa bayar uang sekolah gitu kan. Jadi dia akhirnya kerja di sana secara ilegal
karena emang udah nggak kepengen pulang lagi gitu ya. Nah, memang dari orang tua harus disiapkan, anak juga harus disiapkan mentalnya bahwa tujuan kita untuk keluar itu memang sekolah dan secara maksimal mengambil ilmu soft skills maupun hard skills yang diajarin di sana ya. Nah, kalau anak di sana itu ya menurut aku, kalau pengalaman aku ya, benar kata Mbak Wina tadi, itu life skills-nya yang diasah, yang ditantang life skills-nya. Karena kesehari-harian kita harus mengurus dari A sampai Z itu sendiri. Dari masalah bank, lalu masalah kayak misalnya mau punya mobil driver license ya, milih mobilnya, atau milih apartemen atau apapun, kita ditantang untuk memilih, dan akhirnya balik lagi ke budget segala macam. Itu seperti kita dilatih problem solving juga kalau menurut aku. Lalu belum ada tantangan di pelajaran ya, jadi harus compete, berkompetisi dengan international students lain atau orang Amerika sendiri yang udah native speaker banget ya, kalau ngomong udah cas-cis-cus dan mereka jago banget public speaking kalau orang Amerika itu. Dan itu gimana kita bisa compete, jadi dilatih latihan mentalnya itu sih yang aku lihat ya di sana. Nah, terus intrapersonal, mengenal diri kita nih siapa sih, kita tuh maunya apa, itu aku banyak belajar di sana juga. Lalu interpersonal juga, bagaimana dealing dengan orang-orang yang berbeda bangsa, agama, culture beda ya, semuanya beda deh pokoknya. Nah, itu juga terlatih lah, kita dapat experience-nya gitu ya. Lalu kalau untuk akademik ya, di sana memang agak berbeda mungkin dengan di sini, karena kalau sekolahku sendiri itu research school, jadi sekolah yang berbasis riset. Jadi pengajar-pengajarnya juga mungkin banyak yang dikenal ya gitu, ilmuwan-ilmuwan yang dikenal. Nah, makanya penting sekali kalau kita aiming to best schools di sana, karena pengajarnya juga ilmuwan-ilmuwan yang mungkin ada beberapa yang sudah menang Nobel gitu. Jadi beda sekali aura akademisnya ya di sana gitu. Itu sih masukan dari aku. Terima kasih Bu Lutfi, makasih banyak. Thank you. Ya, lanjut Mas Uta ya, pertanyaan terakhir, silakan Mas Uta. Ya, selamat siang Bu Litwina sama Mbak Lavi. Ini saya mau tanya, sebenarnya ini pertanyaannya pertanyaan titipan nih, pertanyaan titipan teman saya gitu. Jadi teman saya tuh dia nanya, saat ini usianya dia 49 tahun menjelang 50, terus punya anak 3, terus anak pertama ini menjelang masuk kuliah nih sekarang, anak keduanya itu masuk SMA, dan anak ketiganya ini baru mau masuk SD, jadi pada mau masuk semua nih, pas banget. Bikin anaknya itu pas banget, mau masuk kuliah, masuk SMA, sama mau masuk SD. Nah, gajinya bapak ini lebih kurang 150 juta, ibunya sih punya usaha, tapi dia pendapatannya di bawah 10 juta lah. Nah, untuk dengan adanya keterbatasan, nah maksudnya kita nggak tahu namanya usia ya. Nah itu gimana ya Mbak Litwina mungkin ya pertama, terus kemudian dari Mbak Lavi, itu gimana cara pengaturannya ya, seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Oke. Thank you. Menurut aku yang urgent disiapin itu adalah asuransi jiwa untuk bapaknya dulu. Kalau dengar ceritanya Pak Uta tadi kan, ibunya punya usaha, tapi ya mungkin untuk dia hidup sendiri bisa, tapi kalau dia harus menggantikan penghasilan bapak, bye-bye deh itu ya, karena kan bapak penghasilannya sangat dominan. Jadi penting banget untuk menyiapkan dan uang pertanggungan yang pantas. Kalau sampai si bapak ini nggak ada, keluarga ini masih bisa melanjutkan cara hidupnya sekarang atau tidak. Uang pertanggungan untuk orang yang penghasilannya 10 juta aja, hitung-hitungan aku tuh udah 1 miliar lebih. Jadi kalau penghasilan dia 150 juta, harusnya uang pertanggungannya tuh gede banget. Isunya tinggal di Prudential itu wajar nggak sih bikin quotation uang pertanggungan di atas 7 miliar. Karena aku zaman dulu pernah bikin rekomendasi uang pertanggungan di atas 7 miliar, perusahaan asuransinya pada panik gitu. jadi ini tolong dicek. Siapa butuh uang pertanggungan lebih dari 5 miliar gitu. Tapi silakan dicek, harusnya dengan awareness yang lebih tinggi, mungkin teman-teman agen asuransi yang aku mintain quotation gede-gede.
Tapi bisa dibayangin kalau dia penghasilannya 150 juta, kalau dia cuma punya uang pertanggungan 500 juta, itu mobilnya juga nggak kebeli gitu. Jadi penting untuk menghitung berapa sih kebutuhan keluarga ini untuk hidup minimum 5 tahun deh. Kalau bapaknya nggak ada, mereka bisa bertahan hidup pakai uang asuransi jiwa itu untuk 5 tahun. Yang kedua adalah ngecek dari 150 juta. Jadi aku tuh udah ketemu orang yang gajinya 2 juta sampai aku pernah ketemu yang penghasilannya 700 juta sebulan, ya. Semuanya bilang kurang, semuanya. Sehingga mau berapapun penghasilan, sebenarnya isu yang lebih penting adalah berapa persen dari penghasilan itu yang bisa disimpan. Nggak harus langsung beli produk semua ya Pak, mungkin berapa yang dia rajin taruh di deposito, berapa yang dia rajin mau beli unit, sebulan itu yang bisa disisihkan untuk menabung atau investasi. Minimum 10%, jadi start dari 15 juta dulu, tapi kalau bisa sampai 50 juta, berarti 30%-nya sangat bagus. Kenapa? Karena isu yang besar berikutnya adalah menyusun rencana keuangan yang holistik. Nggak cuman beli asuransi jiwa aja, tapi juga dia punya dana darurat in case of emergency. Istrinya punya pegangan nggak kalau ada apa-apa sama suaminya? In case of emergency, anak-anaknya sekolahnya gimana? Dan karena dana pendidikan anak ini mepet-mepet semua, jarak waktunya itu pas banget sama jenjang-jenjang sekolahnya, berarti kan nyekolahinnya kayak langsung 3 anak sekaligus. Penting untuk dana darurat dia tebel. Kalau dana darurat dia tebel, dana darurat ini gini, kalau dana pendidikan kita kurang, dana daruratnya bisa dipakai gitu. Jadi dana darurat ini kayak backup yang cuma disimpan di tabungan sama deposito, mentok-mentok beli emas yang logam mulia. Begitu kita nyiapin dana pendidikan ternyata uangnya nggak cukup, dana daruratnya dicairin. Contohnya gitu. Ini melihat urgensi, karena aku nggak lihat data ya. Ini melihat urgensi bahwa kalau uang sekolah itu udah mepet-mepet kayak sekarang, dan ternyata dari 150 juta itu kemampuan menyisihkannya sangat terbatas, aku cenderung urgensinya punya asuransi jiwa dulu sama dana darurat dulu. Jadi kalau mau nawarin produk ke dia, idealnya kan dana pendidikan buat anak-anaknya ini kita hitung nih masing-masing S1-nya masih berapa. Tapi aku nggak melihat itu jadi prioritas yang tinggi sekarang, karena aku khawatir mereka nggak punya uang cash. Tapi ini asumsi di luar itu ya, karena aku kan nggak lihat data. Jadi aku sering banget ketemu orang, bukan cenayang sih sebenarnya, tapi karena ngelihat polanya sama, sering banget ketemu, ya ini mah kayaknya nggak punya duit cash deh, dan itu bahaya gitu, ya kan? Dan itu bahaya sekali. Jadi mari kita pastikan mereka punya uang cash dulu, dan yang menariknya adalah ketika menjadi agen asuransi, don't push your product in. Get their trust dulu, karena kalau kita lihat dia enggak maksain jual produk tapi malah merhatiin kita, dia akan beli produk kita lagi dan lagi. Jadi terutama untuk asuransi jiwa dia dulu, nggak usah maksain buat dana pendidikan dia dulu, tapi rekomendasiin, Pak, bikin deposito, targetnya harus punya 100 juta dalam setahun. Itu nggak ada hubungan sama produk kita loh. Dia akan appreciate banget karena wah, dari agen ini aku jadi rajin menabung dan punya 100 juta pertamaku. That is more valuable, sehingga next time-nya kita gimana Pak, udah siap nggak buat dana pendidikan anak, dia nggak akan pergi ke orang lain. Ya, setuju tuh. Thank you. Ya. Ya, thank you. Buat informasi, Win, di Prudential udah sampai 150 miliar uang pertanggungan jiwa yang disetujui. Oh, berarti nggak masalah tuh. Pak Uta udah bisa jualan yang gede tuh. Miliar mah cincai lah, oke. Ya, cuman zaman dulu emang beda, lebih terbatas. Kalau sekarang udah lebih terbuka. Oke, teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Nah, kita lanjut lagi nih. Belum selesai ya, teman-teman ya. Bentar ya, Win, masih lanjut nih. Nanti ada door prize juga buat para peserta. Ya, Pak Ade silakan materinya Pak Ade. Oke, sebelum kita lanjutkan ke penutup, kita mau sharing dulu nih teman-teman ya, mengenai asumsi pertumbuhan dan perlindungan dana pendidikan di 15 tahun mendatang. Ya, boleh next. Nah, jadi punten aku boleh pamit nggak? Soalnya aku ada janji yang jam 4. Oh, ada lanjut ya? Sorry ya, kita kepanjangan. Kalau gitu boleh nggak kita foto dulu, Win? Bentar. Oke, let's go. Foto dulu boleh, siapa yang fotoin? Ada yang boleh fotoin? Iya, Mother, aku foto. Oke, boleh, Cin. Oke. Karena ini ada 2 layar, jadi 2 kali ya. Ya. Oke, ini layar pertama. Boleh kasih jempolnya? 1, 2, 3.
Oke, boleh turun dulu tangannya, saya save dulu sebentar. Bentar ya. Bentar dulu. Oke. Aman, Mbak? Lanjut. Ya, bentar. Lagi save dulu bentar. Lagi di save dulu. Oke, sekarang layar yang kedua. Oke. Jadi semuanya angkat jempol lagi. Iya, 2 kali. Karena nggak tahu kan kalian ada di layar yang mana. Lagi, Mbak Uta. 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah. Thank you. Punten ya, Inenko. Aku pamit duluan karena ada nanti lanjut lagi ya, Win. Nanti ngobrol-ngobrol lagi, Win. Ya, thank you Indra, thank you Nat. Bye. Thank you. Bye.